Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga dalam kondisi baik, semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin, amin, amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang di webinar Peluang Pembiayaan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan atau RAN KSB yang diselenggarakan oleh Sekretariat Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan serta didukung oleh UNDP Indonesia. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Syafinas Nasyar. Bapak Ibu sekalian bisa panggil saya dengan Syaf. Saya akan menjadi moderator dan juga MC untuk memandu acara hari ini hingga usai nanti. Dan sebelum saya mulai, saya ingin menceritakan sedikit mengenai webinar kita hari ini. Di mana kita semua pasti mengetahui ya Bapak Ibu sekalian bahwa sektor pertanian ini menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan di tengah hantaman krisis pandemi COVID-19. Hal ini tentunya terbukti dari data Badan Pusat Statistik bahwa sepanjang tahun 2020, sektor pertanian ini mampu tumbuh 1,75%. Gak hanya itu, ketahanan komoditas kelapa sawit dalam menghadapi tekanan pandemi ini juga menjadikan industri ini sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Nah, karenanya pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk bisa mendukung kelapa sawit berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui instruksi Presiden ataupun Inpres nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang dikenal sebagai RAN KSB. Nah, meskipun sudah berjalan nih selama 2 tahun, namun tentunya ini masih mendapat beberapa kendala dalam ketersediaan dana publik yang dapat dipakai untuk membiayai program dan kegiatan RAN KSB itu sendiri. Nah, hadirin sekalian, dalam rangka mengidentifikasi berbagai potensi dana publik yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan RAN KSB, kemudian juga untuk memahami dan mengetahui kebijakan dalam mengakses pendanaan tersebut, webinar kita hadir dengan tema peluang pembiayaan rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan ini. Nah, kami berharap juga kepada Bapak Ibu sekalian dengan adanya kegiatan hari ini dapat diperoleh informasi dan juga pemahaman mengenai potensi sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan baik untuk kementerian, lembaga pusat, pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan. Dan tentunya hal ini dilakukan dalam rangka pencapaian mandat pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki agenda inti pada hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan selamat pagi dan juga selamat datang kepada Bapak Insinyur Dedi Junaidi MSC selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian serta juga selaku Ketua Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB periode 2019-2024. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Syafinas. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Saya lanjutkan dulu sebentar ya Pak ya. Dan selanjutnya saya juga ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh narasumber kita, diantaranya adalah Ibu Dia Suradireja, mewakili tim asistensi Kedeputian Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Bidang Perekonomian. Lalu juga ada Bapak Wahyu Utomo Esos MSI selaku PLT Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Serta masih ada 2 narasumber lagi namun memang belum bergabung, nanti baru akan saya sapa ketika sudah bergabung ya. Dan nantinya setelah adanya para narasumber yang memberikan pemaparan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang langsung akan dijawab oleh para narasumber. Serta juga akan ada penutup yang disampaikan oleh Bapak Dr. Rusman Heriawan selaku penasehat senior Forum RAN KSB. Kalau gitu tanpa perlu berlama-lama Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita mulai acara hari ini dengan mendengarkan sambutan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Junaidi selaku Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian yang juga sebagai Ketua Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB periode 2019-2024. Kembali saya mengundang Bapak Dedi Junaidi, berikut waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Pak Dedi. Baik, terima kasih Mbak Syafinas selaku MC kegiatan webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Rusman Heriawan selaku penasihat Forum RAN KSB. Yang terhormat para narasumber di sini yang sudah join, Bu Dia Suradireja, Pak PLT, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara BKF, Pak Wahyu Utomo, serta nanti narasumber yang mudah segera join bersama kita. Selanjutnya yang terhormat Kepala yang mewakili kementerian lembaga di pusat, kemudian yang Kepala Dinas Perkebunan provinsi maupun kabupaten atau yang mewakili dari sentra-sentra sawit ataupun perangkat operasi daerah provinsi maupun kabupaten yang hadir. Selanjutnya saya lihat ada Sekjen Asosiasi Apkasindo Perjuangan Pak Sulaiman yang saya kenal. Kemudian juga tentu yang mewakili dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit, dari Asosiasi Pelaku Usaha Perkebunan, teman-teman Civil Society Organization, kemudian dari teman-teman NGO ataupun dari yang mewakili dari forum TPD dari provinsi maupun kabupaten yang sudah terbentuk di beberapa provinsi maupun kabupaten, dari yang mewakili dari akademisi serta mitra pembangunan serta tentu para hadirin yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya kira pertama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa, kita masih berikan nikmat sehat pagi ini. Tentu ya kita juga tentu berdoa ya Bu sekalian, karena kita juga memang masih situasi dalam masih dalam pandemi Covid ya. Mari kita doakan tentu yang masih terpapar segera disembuhkan, dan yang lebih penting lagi kita doakan juga tentu COVID ini juga segera sirna dari muka bumi ini. Selanjutnya tentu pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada para Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir melalui kegiatan webinar pagi ini, baik para peserta audien maupun tentu para narasumber ya dari panitia juga yang telah berkenan ya di tengah kesibukannya mengikuti kegiatan webinar ini. Saya kira kegiatan yang penting ya, tentu dalam kaitannya bagaimana kita membangun ya, bagaimana mewujudkan terlaksananya pembangunan kelapa sawit ini yang berkelanjutan tentu ya, sebagai khususnya bagi kelapa sawit yang memang saat ini menjadi salah satu komoditas strategis nasional. Tentu juga kami sangat berterima kasih ya, khususnya kepada para produsen, para petani sawit, perusahaan sawit yang terlibat langsung dalam industri kelapa sawit tentu, dan juga industri pendukungnya. Saya kira tahun lalu ya industri perkelapa sawit nasional ya telah memperlihatkan kinerjanya yang luar biasa ya. Dan saya kira sampai hari ini juga tentu para produsen ini sedang menikmati ya insentif harga yang cukup memberikan motivasi ya. Nah, tentu kami baik sebagai dari Direktorat Jenderal Perkebunan, ya, Kementerian Pertanian maupun tadi disampaikan Mbak Safinas ya, saya sebagai ditunjuk oleh Ibu Deputi Menko Perekonomian sebagai Ketua Pelaksana Sekretariat ya Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan. Marilah kinerja situasi yang baik ini ya untuk tadi ya memperkuat kinerja lagi, memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit ya, agar tentu bisa meningkatkan daya saing ya, bisa berkelanjutan ya, bisa berkontribusi ke dalam berbagai aspek kehidupan, aspek sosial, tentu aspek ekonomi ya, juga tentu aspek lingkungan terutama ya, ini yang sering disoroti.
Hadirin Bapak sekalian yang saya hormati ya, sebagaimana diketahui bahwa bagaimana perhatian ya pimpinan negara Pak Presiden dan berbagai regulasi ya untuk mendukung terselenggaranya pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan, yaitu antara lain dengan telah diterbitnya Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019 ya tentang rencana aksi nasional, di mana ini mempunyai periode waktu dari 2019 sampai 2024 ya. Alhamdulillah kita sedang memasuki tahun ketiga saat ini ya. Di satu pihak ya telah banyak progres atau kemajuan ya dalam rangka implementasi RAN KSB. Di satu pihak juga ternyata memang tantangannya luar biasa ya. Tetapi saya kira kaitan dengan RAN KSB ini ya tentu yang bersifat inklusif ya, melibatkan semua stakeholder atau multiforum ya, multiforum tentu inilah walaupun sebetulnya instruksi Presiden adalah instruksi kepada para pembantu Presiden ya, dari mulai 14 menteri lembaga terkait di pusat, kemudian kepada 26 gubernur provinsi di sentra sawit dan beserta bupati atau wali kota yang berada di 26 provinsi tersebut tadi untuk ya membentuk menyusun rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan maupun membentuk tim pelaksana daerah atau forum multi pihak di level provinsi maupun kabupaten. Nah, tentu sudah ada beberapa ya gubernur atau provinsi atau bupati ataupun kabupaten yang telah membentuk tadi ya baik rencana aksi daerah maupun tim pelaksana daerah. Tetapi memang mengingat skala luasnya ya tadi karena sawit ini tentu ditanam dari ujung paling barat kita ya Aceh sampai ke paling timur ya Papua, tentu ini juga banyak tantangan terkendalanya, apalagi ya di tengah kita sedang melaksanakan impres ini juga ya terkendala tadi adanya COVID ini ya, sehingga tentu bagi kementerian ya lembaga yang berbagai kegiatan termasuk kami di Dijenbun yang tadinya dialokasikan untuk pembiayaan terkait berbagai tadi ya dari mulai 5 komponen dari Impres 6 2019 tentu ada 29 program ya, ada 92 kegiatan ya, dan akhirnya banyak yang harus di cancel ya karena tadi tentu pemerintah dalam hal ini ya memprioritaskan kepada penanganan COVID. Makanya Bapak sekalian ya walaupun begitu tentu alhamdulillah ya banyak yang sudah kegiatan karena kita sudah melaporkan 3 kali ya setiap 6 bulan sekretariat KSB ya bersama juga tentu berbagai progres yang telah dicapai teman-teman baik dari provinsi maupun kabupaten kaitannya dengan Impres nomor 2019 ini ya sudah kita laporkan kepada Bapak Presiden yang melalui Menko Perekonomian. Nah, kita saat ini sedang menyusun untuk kegiatan implementasi progres dari kegiatan yang keempat nanti akan kita laporkan juga. Nah, kemudian saya kira Bapak sekalian ya tentu dalam yang sudah berjalan juga banyak sekali ya kaitannya dengan bagaimana kontribusi ya baik dari asosiasi perusahaan ya ataupun dari perusahaan perkebunan ya, teman-teman dari CSO ataupun dari lembaga internasional ya berupa hibah ya, dan ini juga banyak ya yang memang mereka yang sudah ongoing ya maupun yang akan juga mereka berkontribusi ya, karena memang luar biasa tentu ya pembiayaan dalam rangka mendukung RAN KSB tersebut ya. Tentu apalagi kita sudah kaitannya bagaimana penyelenggaraan mewujudkan penyelenggaraan sertifikat berlanjutan adalah melalui toolnya adalah dengan adanya peraturan Presiden nomor 44 ya tahun 2020 tentang ISPO ya, dan di mana saat ini bagi pelaku usaha ya baik perkebunan maupun besar ya
baik swasta maupun PTPN maupun perkebunan rakyat atau pekebun sudah menjadi mandatori atau wajib ya untuk melaksanakan sertifikasi ISPO ini. Ya, walaupun tentu bagi para perkebunan rakyat baru akan diberlakukan pada tahun 2025 nanti. Nah, jadi sebetulnya RAN KSB ini adalah peta jalan juga dalam rangka mendukung terselenggaranya ya atau tercapainya tadi sertifikasi ISPO ini. Bapak sekalian yang kami hormati dan kami banggakan ya, terkait dengan pembiayaan ya tentu juga salah satu yang menjadi kendala memang teman-teman di provinsi maupun kabupaten adalah nanti salah satunya ya dalam lahap sumber pembiayaan. Walaupun tentu saat ini juga ada juga kabar yang cukup baik mungkin walaupun masih terus berproses, yaitu dengan terbitnya Undang-Undang ya nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, karena ini juga yang diusung dulu oleh para gubernur, kalau nggak salah Gubernur Sentra Sawit ya, agar mereka juga mendapat pembagian yang hasil ini ya dari industri kelapa sawit tentu agar mereka juga bisa kembali istilahnya sesuai secara berkeadilan ya. Mungkin itu yang diharapkan. Kami juga sudah 2 kali diundang oleh Kementerian Keuangan bagaimana untuk memfollow up dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 ini. Tentu saat ini yang sudah berjalan ya, sebagai sumber pembiayaan ya antara lain dari BPD PKS ya. Nah, tentu nanti ke depan betul atau nanti akan kita diskusikan dalam webinar ini. Jadi tentu bagaimana sumber-sumber pembiayaan yang bisa dieksplor ya untuk dalam rangka mendukung implementasi dari RAN KSB ini. Untuk itulah saya kira kami mengundang para narasumber yang cukup kompeten juga berpengalaman ya kaitannya bagaimana dengan mengeksplor ya kemungkinan sumber pembiayaan ini ya. Apalagi kita saat ini kan juga ada namanya investasi green investment dan sebagainya ya. Saya kira apalagi ini kita kaitkan dengan tujuan dari sertifikasi ISPO adalah meningkatkan ya keberterimaan ISPO kita ini di pasar dunia ya, karena mau tidak mau 70% lebih dari produk sawit kita ini dipasarkan ke pasar internasional. Juga bagaimana juga turut berkontribusi ya dalam industri kelapa sawit ini ya dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca ya. Juga bagaimana kita juga berkontribusi dalam rangka sertifikasi ISPO juga mendukung ya tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 atau yang kita kenal Sustainable Development Goals ya. Nah, kita sudah melalui RAN KSB sudah menyelenggarakan kajian dan alhamdulillah ternyata dari yang semula ada 12 indikator SDGs ini dari 17 yang relevan dengan 17 indikator SDGs ini ternyata bisa lebih. Nah, ini saya kira ini menjadi modal bagaimana kita mengajak ya para pihak untuk tadi berkontribusi ya dalam rangka implementasi berbagai komponen program kegiatan dari rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan ini. Saya kira itu mudah-mudahan dengan webinar ini nanti bisa didiskusikan dan ada rekomendasi saya kira khususnya kepada pemerintah bagaimana sumber-sumber pembiayaan yang bisa digali kaitannya dengan RAN KSB. Demikian Bapak sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan hadir dan juga tentu Bapak-Ibu sekalian, semua pemangku kepentingan ya yang concern dengan pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Demikian yang saya dapat kami sampaikan. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridhoi kegiatan ini dan
senantiasa juga bagaimana untuk bisa mewujudkan ya kelapa sawit Indonesia yang memang menjadi barokah bagi semua pihak yang terlibat ya di dalamnya. Demikian dari kami, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dedi Junaidi atas sambutan dan pembukaannya. Tadi ya Bapak Dedi sudah menjabarkan bahwa beberapa hal ini terkendala karena COVID juga yang harusnya ada 29 program tapi terpaksa harus ditunda terlebih dahulu karena memang berfokus untuk menangani COVID-19 dulu, dan juga serta pembiayaan di tingkat provinsi dan kabupaten juga menjadi kendala. Baik, dan untuk terkait hal-hal tersebut nantinya akan dibahas dalam webinar kita. Namun sebelumnya, sebelum kita mulai sesi foto bersama, saya juga ingin menyapa para narasumber yang sudah hadir di sini. Ada Bapak Joko, ada Ibu Maria juga, dan juga Pak Rusman sebagai penanggap. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung. Dan kalau gitu sebelum masuk ke sesi pemaparan, selamat pagi Pak. Kalau gitu langsung saja kita mulai sesi foto bersama. Kalau gitu saya kembali mengundang Bapak Dedi Junaidi untuk bergabung. Dan kepada seluruh peserta serta para narasumber diharapkan untuk bisa open camera dan kita lakukan sesi foto bersama ya. Oke, kita mulai dari slide pertama kalau gitu. Dalam hitungan saya ya Pak. 3, 2, 1. Oke, kita geser slide selanjutnya. Kepada para audiens yang belum membuka kamera, boleh buka kameranya dalam hitungan saya ya. 3, 2, 1. Oke, kira-kira apakah cukup? Boleh sekali lagi ya. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, boleh dong berikan tepuk tangan virtualnya nih Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, diharapkan untuk bertahan sampai dengan akhir acara nanti ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kalau gitu tanpa perlu berlama-lama, tadi kita sudah mendengarkan pembukaan dan juga sambutan dari Pak Dedi, dan kita akan masuk ke acara inti di mana akan ada pemaparan. Pemaparan pertama ini akan disampaikan oleh Ibu Diah Suradireja selaku Tim Asistensi Kedeputian Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian. Ibu Diah ini akan menyampaikan materi terkait kebijakan dan strategi peningkatan, perbaikan, dan percepatan implementasi RAN KSB dari segi pendanaan. Sebelum saya mengundang Ibu Diah, saya mau ingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian peserta webinar hari ini, jika nantinya ada pertanyaan selama sesi ini berlangsung, silakan langsung saja cantumkan pertanyaan di kolom chat box ataupun Q&A box dengan tuliskan nama, lembaga, serta pertanyaannya ditujukan kepada siapa, agar nanti di akhir acara bisa dengan mudah kami bacakan ya. Sekali lagi, jangan lupa untuk mencantumkan pertanyaannya agar kali aja terpilih untuk dijawab oleh para narasumber. Kalau gitu langsung saja saya mengundang Ibu Diah Suradireja. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Safina. Selamat pagi. Kalau gitu bisa langsung dimulai. Waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Diah. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dedi, Bapak Rusman, Bapak-bapak dan Ibu narasumber, serta peserta ini. Saya diminta oleh panitia menyampaikan tentang kebijakan dan strategi peningkatan, perbaikan, dan percepatan implementasi RAN KSB dari segi pendanaan. Jadi kalau tadi nanti kawan-kawan panitia bisa di-share screen materinya. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi sejak awal Pak Dedi sudah menyampaikan bagaimana kebijakan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional
perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Ini sudah hampir 3 tahun berjalan karena instruksi ini berlaku sejak 2019 sampai 2024. Dan saya mencatat minimal ada 3 mandat yang terkait dengan anggaran. Jadi bisa next slide-nya, Mbak. Jadi dalam kebijakan rencana aksi nasional ini ada mandatori juga kepada Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas untuk berkoordinasi sesuai dengan kewenangannya untuk merencanakan dan mengalokasikan pembiayaan pada anggaran kementerian dan lembaga dalam rangka pelaksanaan RAN KSB. Ini memang harus diingatkan kembali dan juga dicatat. Lalu juga Menteri Pertanian ini bertugas meningkatkan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun dan juga pembiayaan pelaksanaan RAN KSB 2019-2024 ini akan dibiayai oleh anggaran APBN, APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu sekalian, next Mbak, saya di sini mencoba memang merunutkan kebijakan pendanaan kegiatan sektoral karena instruksi Presiden ini terkait rencana aksi ini adalah instruksi kepada hampir semua kementerian dan lembaga. Dan kalau kita melihat terkait dengan kebijakan pendanaan kegiatan sektoral dan yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, setidaknya ada 8 perundang-undangan yang sangat erat berkaitan. Jadi mulai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lalu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 39 2014 tentang perkebunan, lalu PP 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, PP nomor 46 tahun 2017, PP nomor 24, PP nomor 44 tahun 2020 tentang sistem sertifikasi ISPO kelapa sawit berkelanjutan, dan juga PP nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, di sini pada bahan presentasi yang nanti akan dibagikan ke semua peserta webinar, ini setidaknya ada 14 slide terkait dengan detail dari pasal per pasal dari 8 kebijakan yang saya tuliskan di sini. Ini 16 slide ini cukup detail dan tampaknya saya tidak punya waktu banyak untuk menyampaikan karena panitia hanya memberikan saya 10 menit. Mungkin kita bisa langsung. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa terkait dengan kebijakan ini perlu memang dilihat satu persatu, sehingga ini kalau ini di-share nanti oleh panitia, Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa mandat dari kebijakan untuk RAN KSB ini dari sisi pendanaan ternyata sudah terundangkan atau diamanahkan pada banyak at least 8 kebijakan. Kawan-kawan bisa langsung ke slide nomor 20 enggak? Karena Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan memang dari keseluruhan kebijakan yang terkait dengan pendanaan untuk RAN, ada 3 hal memang yang menjadi penting juga diingatkan kepada masing-masing pelaksana untuk pelaksanaan RAN KSB, juga sekretariat RAN KSB. Ini Pak
Dedi dan pasukannya. Jadi kebijakan anggaran ini memang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dalam kondisi yang untuk kondisi yang lebih baik, sehingga untuk RAN KSB hal ini memang harus menjadi satu kesepakatan pemahaman pada saat menyusun perencanaan dan penganggaran RAN KSB di setiap sektoral dan kelembagaan. Jadi kebijakan anggaran ini dikenal sebagai kebijakan fiskal. Nanti mungkin Pak Wahyu juga bisa lebih menjelaskan, lebih mendetilkan. Dan kebijakan anggaran ini yang harus diingat, kebijakan terkait dengan pelaksanaan RAN KSB adalah kebijakan APBN dan APBD di pusat dan di daerah. Jadi ini yang harus juga dipilah-pilah mana kebijakan pendanaan untuk RAN KSB ini yang bisa dipilah-pilah dan mengenai sasaran dari perencanaan dan anggaran pelaksanaan RAN KSB. Jadi dalam nanti juga menyiapkan untuk mendorong setiap sektoral ataupun pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan RAN KSB yang mungkin tinggal 2 tahun lebih lagi, ini melihat bagaimana tujuan kebijakan anggaran digunakan. Next. Sehingga saya juga di sini menyampaikan, karena supaya tidak salah arah dalam mengkoordinasikan pendanaan ini, ada jenis kebijakan anggaran. Jadi jenis-jenis ini sebaiknya menjadi perhatian, catatan dari persiapan pengajuan rencana pendanaan untuk RAN KSB. Jadi 4 jenis kebijakan anggaran ini harus juga menjadi catatan yang cukup kuat di semua kementerian, lembaga maupun pihak lain yang akan berkolaborasi dengan dalam pelaksanaan RAN KSB ini. Dan juga jadi hal yang lain juga terkait dengan politik anggaran. Saya selalu menyampaikan tentang politik anggaran ini agar kawan-kawan dalam rangka menyiapkan perencanaan dan anggaran dan juga mendorong satu alokasi anggaran dari kementerian maupun lembaga, ini yang harus diingat. Jadi kaitannya dengan prosedural juga, yang prosedural kerangka hukum yang tersedia. Jadi ini harus menjadi perhatian, bukan saja sekedar menyiapkan sebuah perencanaan untuk RAN KSB di setiap sektoral. Tidak mudah mencari menyiapkan dan memasukkan usulan ini kepada perencanaan di setiap sektoral. Jadi hal-hal ini yang harus menjadi concern semua pihak pada kerja-kerja yang mendorong pelaksanaan dari sebuah instruksi presiden terkait dengan pendanaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan langsung masuk kepada rekomendasi agar waktu kita bisa digunakan untuk diskusi lebih luas. Dari situasi dari apa yang saya siapkan dalam presentasi ini tentang kebijakan pendanaan, yang menjadi penting adalah konsolidasi di tingkat kembali Dewan Pengarah RAN KSB ini. Jadi mengingatkan kebijakan masing-masing sektoral tentang mandat dalam pelaksanaan RAN KSB. Dan bukan saja mengingatkan pada instruksinya harus melakukan apa, tetapi mengingatkan juga tentang alokasi anggaran. Jadi
ini diperlukan memang penyiapan dokumentasi alokasi mata anggaran yang akan disodorkan kepada masing-masing sektoral. Jadi sudah tidak lagi diskusi pada tataran sosialisasi tugas dari masing-masing sektoral. Jadi mungkin Dewan pengarah ini akan seharusnya juga bisa mengingatkan kembali. Lalu masukkan rencana anggaran pelaksanaan RAN kepada masing-masing kementerian lembaga terkait dari 5 pilar dari RAN KSB ini yang masuk dalam proses pembahasan anggaran di setiap sektoral terkait atau kementerian terkait, dan juga memasukkannya pada visi misi Presiden kembali tentang dasar penyusunan rencana jangka menengah nasional. Jadi kalau saya diskusi dengan beberapa kementerian maupun lembaga, selagi tidak diajukan dan tidak masuk dalam proses pengalokasian anggaran, memang memerlukan hal yang khusus untuk bisa mengalokasikan pendanaan pelaksanaan RAN KSB ini. Lalu perlu ada yang memfasilitasi harmonisasi perencanaan pusat dan daerah pada proses perencanaan dan penganggaran di tingkat provinsi. Jadi dalam pembentukan tim untuk penyusunan rencana aksi daerah untuk kelapa sawit berkelanjutan, jadi perencanaan harmonisasi ini menjadi penting. Harus ada yang membawa perencanaan yang sudah masuk di setiap kementerian dan kelembagaan kepada diskusi perencanaan dan anggaran di tingkat provinsi. Jadi ini kalau sudah di tingkat provinsi sudah jelas dan bisa dialokasikan, nanti di tingkat kabupaten saya pikir platformnya bisa dibangun dan difasilitasi. Next, Mbak. Jadi dan khusus untuk sawit rakyat, karena ini perlu pendukungan dan fasilitas melalui skim kredit khusus yang bisa dimanfaatkan petani, ini kembali memang memerlukan konsolidasi, terutama dukungan dari Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan kantor Menteri Negara Usaha Kecil Menengah dan Koperasi. Karena kebetulan saat ini saya ada di Medan untuk mendiskusikan terkait dengan percepatan pelaksanaan PSR untuk Aceh. Ternyata skim kredit khusus ini diperlukan. Jadi tadi malam saya diskusi dengan Ibu Kepala Dinas Perkebunan, Pak Kepala Dinas LH, dan yang lain termasuk Gapki. Ternyata skim kredit khusus untuk sawit rakyat ini memang harus menjadi satu hal diskusi yang penting karena terkait dengan bagaimana kerja dari sawit rakyat ini yang saat ini betul-betul memerlukan pembenahan dan juga memerlukan pendampingan agar sawit rakyat ini dapat berkelanjutan. Dan hal lain, next Mbak, dari semua pemahaman tentang kebijakan anggaran, maka sebetulnya peluang jalannya RAN KSB itu tanpa dana pihak ketiga itu sebetulnya bisa direalisasikan. Dan pembelajaran dari memasuki tahun ketiga dari RAN KSB, saya melihat ini menjadi penting bahwa tim pengarah dapat mengingatkan lagi atau memastikan mata anggaran RAN KSB ini masuk pada setiap sektoral dan daerah. Jadi mohon izin Pak Dedi, mungkin perlu rapat kembali ini tim pengarah atau Dewan Pengarah untuk memastikan, karena ini sudah masuk pada tahun ketiga. Dan di sini saya melihat peran sekretariat RAN KSB menjadi sangat krusial
untuk menyiapkan, memfasilitasi, dan memastikan setiap sektoral dan lembaga dan pemerintah daerah memasukkan perencanaan dan anggaran RAN KSB dalam RPJM-nya. Jadi ini kuncinya memang kebijakan pendanaan sudah disiapkan sebetulnya oleh pemerintah, tetapi perlu ada yang memfasilitasi, memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang sudah ada ini dapat memberikan dorongan atau mengalokasikan anggarannya untuk pelaksanaan RAN KSB. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan waktunya tidak berlebih banyak dan nanti kita bisa diskusi. Sekali lagi terima kasih Mbak Syah, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Diah atas presentasinya tadi menjabarkan tentang jenis-jenis kebijakan anggaran, lalu dana untuk RAN KSB ini sebenarnya sudah diundangkan, ada beberapa kebijakan, tadi saya catat juga ada UU nomor 1 tahun 2022, lalu ada juga UU nomor 6 tahun 2021, ada UU nomor 39 tahun 2014, dan masih banyak lainnya, serta rekomendasi yang diberikan oleh Ibu Diah ini. Nah, saya juga sudah menyiapkan pertanyaan, tapi pertanyaan nanti ya akan saya tanyakan di sesi diskusi. Kita move dulu ke pembicara kedua, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Diah. Di pembicara kedua ini akan kita hadirkan Bapak Wahyu Utomo SOS MSI selaku PLT Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, dengan tema peluang pembiayaan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan melalui APBN ataupun APBD, kebijakan dan prasyarat. Kalau gitu langsung saja saya mengundang kepada Bapak Wahyu Utomo, waktu dan tempat kami persilahkan. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian, Pak Dedi yang saya hormati, Pak Rusman, Bapak-Bapak Ibu narasumber, Bu Diah, Pak Joko yang saya banggakan. Izinkan kami menyampaikan materi kami terkait arah dan strategi kebijakan fiskal, termasuk tantangannya seperti apa dalam mendukung rencana aksi nasional ya terkait dengan kelapa sawit yang berkelanjutan. Nah, sebelum kami menyampaikan slide-slide kami, izinkan kami menyampaikan beberapa filosofi bagaimana sih sebetulnya esensi dari kebijakan fiskal. Bagaimana sih korelasi antara kebijakan fiskal dengan rencana aksi nasional kelapa sawit yang berkelanjutan. Jadi kalau bicara tentang kebijakan fiskal, esensinya Bapak Ibu sekalian, itu merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi agar perekonomian itu dapat tumbuh pada level yang cukup tinggi, stabil, tapi dapat terdistribusi secara adil, sehingga terefleksi pada perbaikan derajat kesejahteraan masyarakat. Jadi kebijakan fiskal itu tidak hanya memutar ekonomi saja, tapi bagaimana membuat ekonomi itu pada akhirnya ultimate goal-nya adalah kesejahteraan. Kesejahteraan bagi siapa? Bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk petaninya, petani kelapa sawitnya, termasuk pengusahanya kan gitu. Nah, sekarang bagaimana korelasi antara kebijakan fiskal dengan rencana aksi nasional kelapa sawit yang berkelanjutan. Jadi prinsipnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mendukung tadi RAN yang KSB tadi, kita harus mulai bagaimana membuat fiskal itu sehat. Fiskal yang sehat punya fiskal space yang cukup untuk menguatkan rencana aksi nasional KSB tadi. Tapi di sisi lain rencana aksi KSB tadi seyogyanya juga dilihat dalam berbagai perspektif, dalam perspektif ekonomi, dalam perspektif sosial, dalam perspektif ekologi juga. Jadi agar kelapa sawit ini dapat lebih produktif, tumbuh lebih kuat kan gitu. Tapi juga lebih inovatif. Kita tidak terjebak pada produk-produk yang core-nya saja. Kalau bisa kita juga bergerak pada
produk derivatifnya. Di sini artinya hilirisasi harus dijalankan karena kita ingin bergerak dari ekonomi yang biasa saja ke ekonomi yang punya nilai tambah tinggi sehingga punya backward dan forward linkage yang kuat terhadap ekonomi, punya multiplier effect terhadap perekonomian dan kesejahteraan. Itu yang ketiga, harapannya juga punya komitmen untuk mendorong yang berwawasan lingkungan. Petaninya juga menjadi lebih sejahtera. Nah, dengan konsep tadi RUN KSP yang dilihat dari berbagai perspektif tadi, ekonomi, sosial, ekologi, maka itu akan menguat. Dengan menguatnya sektor perkelapa sawitan itu akhirnya akan punya kontribusi yang optimal juga terhadap fiskal melalui perpajakan, melalui PNBP, dan pada akhirnya membuat fiskal sehat. Fiskal sehat, kelapa sawit juga menguat. Kelapa sawit yang menguat akhirnya juga membuat fiskal sehat. Jadi ada korelasi yang positif, ada simbiosis mutualisme. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin di pemaparan kami bisa dilihat, kami akan melihat dari 3 hal utama. Pertama, bagaimana sih gambaran umum kelapa sawit? Kami melihat bahwa kelapa sawit ini punya nilai yang sangat strategis. Dilihat dalam perspektif ekonomi, dilihat dalam perspektif sosial, dilihat dalam perspektif keberlanjutan ekonomi maupun keberlanjutan lingkungan. Lanjut. Nah, ini 3 hal yang akan kami sampaikan. Bagaimana sih gambaran umumnya, bagaimana sih kontribusi perkelapa sawitan terhadap ekonomi dan APBN, dan bagaimana tantangannya. Kemudian bagaimana strategi ke depan policy improvement-nya agar kelapa sawit itu lebih berkelanjutan. Lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai gambaran umum, lanjut bahwa Indonesia menjadi produsen terbesar sawit mentah. Tentu ini menjadi opportunity bagaimana kita bisa mengkonversi produk-produk tadi yang core tadi menjadi produk-produk yang derivatif, yang bernilai tambah tinggi. Tentu di sini dibutuhkan strategi hilirisasi. Bagaimana mendorong hilirisasi sehingga kita bisa menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian. Punya multiplier effect yang kuat, punya backward dan forward linkage yang kuat, sehingga bisa memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat, terutama petani, sehingga bisa berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Next. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebagai gambaran, sebagai gambaran bahwa ternyata semakin hilir, semakin bernilai tambah. Artinya kalau kita bisa inovatif, bisa kreatif, merubah tadi produk-produk yang raw material menjadi produk-produk derivatif, maka kita bisa akan menghasilkan nilai tambah. Nilai tambah itu tentu akan memberi kontribusi. Kontribusi siapa? Bagi perekonomian domestik, bagi perekonomian nasional, bagi masyarakat. Jadi kita lihat misalnya dengan produk yang awal itu nilai tambahnya 1, tapi semakin hilir nilai tambahnya akan lebih tinggi. Misalnya dari minyak goreng menjadi 1,3, kemudian dari fatty alkohol jadi 1,6, tapi kalau kosmetik itu bisa 3,88. Artinya ini perlu inovasi, perlu kreasi, dan perlu komitmen untuk mendorong hilirisasi ini bisa berjalan lebih optimal. Karena ini adalah kunci untuk membuat ekonomi kita bisa tumbuh dan membesar sehingga berkontribusi terhadap perbaikan derajat kesejahteraan. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebagai gambaran kita lihat supply demand dan hilirisasi CPO bahwa selama ini ternyata juga cukup berkembang baik hilirisasi. Bisa dilihat misalnya komposisi ekspor CPO, kemudian produk turunannya di tahun 2014 komposisinya adalah 2377. Nah, sekarang sudah berkembang 2021 komposisinya menjadi 2575. Artinya ini menunjukkan bahwa hilirisasi CPO Indonesia sudah berkembang ke arah lebih baik.
Nah, ini tentu memberi harapan sekaligus optimisme bahwa Indonesia bisa menjadi pusat produksi dan konsumen produk turunan kelapa sawit dunia. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sisi lain kita tahu bahwa program biodiesel juga diharapkan dapat menjaga permintaan dalam negeri sehingga kebutuhan dalam negeri domestik tetap bisa dijaga. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sebagai gambaran bahwa program-program mandatori terkait dengan biodiesel itu juga ternyata bisa mendorong keberhasilan hilirisasi kelapa sawit. Bisa dilihat produktivitasnya meningkat, kemudian tapi untuk kebutuhan dalam negeri domestik itu juga semakin meningkat, ekspornya mengecil, artinya bahwa dukungan untuk hilirisasi itu semakin optimal. Hilirisasi itu tadi sebagai kata kunci inovasi agar kita bisa tumbuh lebih cepat. Tumbuh lebih cepat itu akhirnya juga punya trickle down effect untuk perbaikan derajat kesejahteraan bagi siapa? Bagi kita semua, termasuk petani kelapa sawit. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sebagai gambaran berbagai instrumen melalui pihak luar, pungutan dana perkebunan kelapa sawit itu digunakan untuk mendukung perkelapa sawitan. Intinya misalnya melalui PP 55, kemudian PMK 13, ada PP 24, Perpres 61, PMK 76, itu spiritnya adalah untuk menjamin agar kebutuhan dalam negeri itu terpenuhi, sekaligus mendorong hilirisasi industri. Ini yang pertama. Tujuan kedua, tetap juga menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam. Yang ketiga, tetap mengantisipasi apabila harga itu volatile, gitu kan, itu dapat distabilisasi dengan harganya lebih stabil. Jadi intinya ingin menjaga stabilisasi harga di tengah volatilitas harga. Kemudian yang ketiga, intinya Bapak Ibu sekalian bahwa kebijakan penghimpunan dana perkebunan yang diberlakukan secara paralel ya untuk dengan pungutan pihak luar itu telah berlaku sebelumnya dan tujuannya menciptakan agar iklim usaha ya lebih kondusif, industri dalam negeri, pengusahanya kondusif, dan harapannya juga punya dampak terhadap kesejahteraan petani juga. Dan ini ada integrasi policy antara pihak luar dan dana perkebunan. Tapi semua itu kita letakkan dalam perspektif untuk mendukung satu, tujuan program hilirisasi. Kedua, mengembangkan industri. Ketiga, perkelapa sawitan itu tetap lestari dan berkelanjutan. Keempat, mendorong penggunaan biodiesel yang lebih ramah lingkungan. Inilah yang dilihat dari aspek ekologi tadi. Kemudian juga meningkatkan kesejahteraan para petani. Ini ada aspek sosialnya. Yuk lanjut. Bapak Ibu sekalian, nah ini kita perlu lihat bagaimana sih kontribusi kelapa sawit terhadap ekonomi dan APBN. Bisa kita lihat. Yuk lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa seiring dengan meningkatnya produksi, konsumsi biodiesel itu juga diikuti penurunan impor solar. Artinya di sini bahwa produktivitas dan peningkatan konsumsi biodiesel itu juga punya korelasi terhadap penurunan impor solar. Artinya tingkat ketergantungan terhadap solar juga semakin mengecil. Tentu ini menjadi hal yang positif. Lanjut. Di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan harga CPO yang tinggi, itu di sisi lain juga akan meningkatkan ekspor. Dan peningkatan ekspor ini juga akan menambah devisa. Tentu penambahan devisa itu menjadi penting, karena peningkatan devisa juga menjadi instrumen untuk menstabilisasi ekonomi. Cuma di sisi lain, peningkatan ekspor itu juga harus dijaga keseimbangan untuk tetap memenuhi market domestic market obligation, terutama untuk menjaga agar pasokan dalam negeri juga terjaga. Jadi
ekspor meningkat, bagus, tapi tetap harus ada dijaga keseimbangannya agar pasokan dalam negeri juga tetap dijaga. Lanjut. Lanjut, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tadi intinya bahwa kelapa sawit itu juga punya kontribusi dari aspek sosialnya, bisa memperluas kesempatan kerja, bisa meningkatkan derajat kesejahteraan terutama petani. Bisa dilihat ini jumlah petani, tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit itu semakin lama semakin meningkat. Lanjut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini dampak positif terhadap indikator ekonomi juga nampaknya cukup bagus. Bisa lihat terhadap PDB ada di kisaran 0,11%, kemudian dilihat dari peningkatan jumlah tenaga kerja itu berdampak pada 0,013%, dan juga berdampak pada trade balance itu sekitar 0,12%. Nah, artinya memang ini belum sepenuhnya optimal, tapi bisa didorong lebih optimal ke depan agar perkelapa sawitan itu semakin membesar. Kemudian tadi harus ada strategi untuk melakukan hilirisasi agar punya nilai tambah yang lebih tinggi. Tentu tetap mendorong agar pengusahanya juga lebih kompetitif, inovatif, tapi petaninya juga lebih sejahtera. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, dukungan fiskal sebetulnya untuk terkait dengan kelapa sawit itu bisa dimainkan melalui berbagai instrumen. Bisa melalui instrumen perpajakan, ada tax allowance, pembebasan biaya masuk, bisa melalui belanja kementerian lembaga, TKDD, termasuk saat ini yang sedang digagas adalah dana bagi hasil untuk kelapa sawit. Nah, saat ini terkait dengan kelapa sawit itu memang masih dirumuskan. Kira-kira berapa besaran yang mau dibagi hasilkan? Atas dasar apa, misalnya untuk persentasenya dari mana? Apakah dengan pungutan ekspor atau pihak luar? Nah, ini sekarang masih menjadi opsi-opsi yang kita rumuskan bersama dari Kementerian Keuangan. Jadi nanti intinya berapa besarannya, kemudian proporsinya berapa, untuk yang provinsi berapa, daerah penghasil berapa, daerah perbatasannya berapa, untuk pemerataannya berapa, itu sedang digodok untuk dirumuskan agar prinsipnya memenuhi rasa keadilan. Keadilan antar pusat dan daerah dan antar daerah. Yang kedua, tetap menjaga keberlanjutan agar BPDKS juga tetap secara keuangan berkelanjutan. Program P30 harapannya juga masih tetap dijalankan. Hilirisasi juga tetap dijalankan. Dan yang terpenting, dana bagi hasil tadi harapannya juga punya kontribusi terhadap kesejahteraan petani. Makanya yang menjadi sangat krusial adalah tadi besarannya berapa persen dari misalnya pungutan ekspor. Itu pertama. Kedua, berapa yang mau dibagi hasilkan ke daerah penghasil. Berapa yang untuk provinsi, berapa daerah perbatasan. Karena daerah perbatasan itu juga terkena negatif eksternalitas, misalnya jalannya jadi rusak, debu, dan sebagainya. Artinya dari dana tadi harusnya juga perlu dipikirkan ke daerah perbatasannya. Kemudian juga termasuk untuk keadilan, di mana daerah-daerah yang tidak penghasil juga perlu dipikirkan, tapi dalam provinsi yang sama, gitu kan nanti. Yang terpenting juga nanti pemanfaatannya untuk apa saja, gitu. Apakah hanya untuk core-nya saja, misalnya untuk perkelapa sawitan, untuk sawit rakyat, dan sebagainya, atau mungkin yang sifatnya pendukung, misalnya dalam kondisi tertentu, ada uncertainty, maka itu bisa digunakan. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, intinya dalam merespon tadi kelapa sawit, instrumennya cukup banyak kalau dari sisi fiskal. Bisa melalui perpajakan, bisa melalui belanja, bisa melalui kuasi fiskal itu melalui BLU. Antara lain sekarang adalah BPDKS misalnya. Ada program permanjaan sawit, rakyat, kemudian sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, litbang, promosi, dan termasuk insentif biodiesel. Bisa juga melalui
belanja kementerian lembaganya, bisa Kementan misalnya, bisa melalui transfer daerah tadi. Salah satunya melalui Bisada, dana bagi hasil, dan sebagainya. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Ya, ini sebagai gambaran saja yang saat ini bahwa dengan kelapa sawit itu punya kontribusi terhadap APBN melalui pajak, melalui PNBP, yang pungutan ekspor pihak luar. Nah, selanjutnya melalui APBN itulah sebagian dilakukan oleh BPDKS melalui pungutan ekspornya, itu diterjemahkan untuk insentif biodiesel, peremajaan tadi kelapa sawit rakyat, riset, dan lainnya. Sehingga ada korelasi. Sekali lagi saya sampaikan, ada korelasi antara sektor kelapa sawitan dengan fiskal. Fiskalnya kalau fiskalnya sehat, dia pasti punya kontribusi yang kuat juga untuk mendukung kelapa sawit berkembang lebih kuat lagi. Tapi kalau kelapa sawit itu tumbuh membesar dan punya kontribusi yang optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan, pada akhirnya juga akan terefleksi melalui perpajakan, PNBP, sehingga juga akan membuat fiskal kita semakin kuat. Fiskal sehat, kelapa sawit menguat. Kelapa sawit menguat, membuat fiskal sehat. Itulah kira-kira simbiosis mutualisme yang kita dudukkan agar tetap terjaga secara proporsional. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, cuma Bapak Ibu sekalian, kita melihat memang ada berbagai tantangan. Pertama, masih rendahnya produktivitas lahan sawit. Dan masih besarnya gap antara HIP solar dan HIP BBM. Ini juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan mandatory biodiesel. Kemudian yang kedua, peningkatan presentasi bleeding biodiesel memunculkan potensi defisit stok bahan baku CPO. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas lahan, gitu. Itu juga perlu diperhatikan. Kemudian meningkatnya demand untuk mandatory biodiesel. Ini dapat menggerus kemampuan ekspor maupun kebutuhan industri turunan CPO. Nah, ini juga perlu diperhatikan apabila tidak disertai dengan kapasitas produksi yang optimal. Dan yang keempat, bahwa tantangannya adalah status legalitas lahan perkebunan sawit yang masih berpotensi bermasalah. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita semua. Ke depan ada beberapa policy improvement mungkin yang perlu kita perkuat, yaitu melakukan pemantauan harga dan review kebijakan harmonisasi antara pungutan ekspor dan pihak luar. Kemudian terkait dengan benih yang bersertifikat, peremajaan, pendampingan, petani itu juga perlu terus dikuatkan. Kemudian diperlukan monitoring dan menyusun kebijakan yang tepat dalam pemanfaatan CPO agar tidak terjadi tarik-menarik antara bahan baku dengan antar industri. Ini juga penting. Terkait misalnya di pangan lawan non-pangan. Kemudian meningkatkan pengawasan alih guna lahan. Ini penting juga Bapak Ibu sekalian. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan mengenai arah strategi kebijakan fiskal dalam mendukung rencana aksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Wahyu atas presentasinya. Tadi saya sempat mencatat dan beberapa hal yang selalu diulang oleh Bapak adalah kebijakan fiskalnya sehat, kelapa sawitnya juga jadinya menguat, begitu juga sebaliknya. Dan tadi juga ada data bahwa di periode 2020 sampai dengan 2021 Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar. Dan masuk juga beberapa tanggapan ya di mana audiens di sini menyatakan bahwa mana tadi nih saya baca nih. Oh oke, nggak apa-apa, nanti aja kita bacakan di akhir sesi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wahyu atas presentasinya. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Kita masuk ke pembicara ketiga Bapak Ibu sekalian.
ini akan kami hadirkan Bapak Dr. Joko Hendrato MBA selaku Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup ataupun BPDLH yang akan menyampaikan materi terkait potensi pemanfaatan dana BPDLH untuk mendukung implementasi RAN KSB. Selamat pagi menjelang siang, Pak Joko. Pak Joko sudah bergabung? Oke. Selamat pagi, Kalau gitu, Mas. selamat pagi, Pak. Kalau gitu waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan, Pak. Selamat pagi, Mas Wahyu, Pak Rusman yang saya hormati. Ini kembali lagi nih saya bertatap muka walaupun melalui Wikon ini Pak Rusman, Mas Wahyu, lama sekali. Senang sekali bisa kembali kita duduk di dalam satu meja untuk bisa sharing ya. Dan saya sudah mendapat insight yang bagus kemarin tadi dari Mas Wahyu. Mudah-mudahan berikut nanti dengan Pak Rusman yang selalu memberikan pencerahan. Bagus sekalian yang saya hormatin. Sebenarnya ketika mendapat undangan ini, saya malah tadinya pertama-tama ingin bertanya pada Pak Rusman, kok saya diundang ini gitu, kira-kira apa yang diharap dalam pertemuan ini. Karena sesungguhnya pertemuan ini sudah bisa dijawab oleh Pak Rusman semua nih mestinya gitu. Namun karena ini suatu pertemuan yang menurut saya sangat baik bagi kami di BPDLH ini punya kesempatan untuk mensosialisasikan kalau diperkenankan nanti Mbak Safinas ya. Mudah-mudahan dengan sosialisasi kami atas peran dan tugas ataupun mandat yang diberikan pemerintah kepada kami ini dapat mengisi kebutuhan atau setidaknya bisa menjadikan bahan sharing untuk tujuan daripada pertemuan pada pagi hari hingga siang ini nanti, yaitu untuk kira-kira sustainability daripada industri sawit ke depan. Kira-kira itu kalau nggak salah ya di dalam perspektif pertemuan yang diharapkannya, kira-kira gitu. Tercatat di kita ini adalah kira-kira bagaimana peran BPDLH di dalam pembiayaan rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan itu yang diharap di sini. Nah mungkin kalau saya boleh memulai diskusi atau memulai sharing dari keberadaan BPDLH ini, Pak Sabinas, mungkin pertama-tama kami kenalkan dulu tentang BPDLH ini. Bagus sekalian saya hormatin, saya muliakan, ya. Bahwa pada tahun 2019 yang lalu, pemerintah dengan serangkaian riset dan serangkaian diskusi yang dilakukan pada hampir 5 tahun sebelumnya, ya telah berketetapan untuk mendirikan suatu badan pelayanan umum yang berfungsi sebenarnya sebagai suatu trustee, yaitu suatu tempat penitipan dari para pemilik dana ataupun donor maupun pihak-pihak pemilik dana ya, untuk dikelolakan melalui suatu lembaga tersebut dan dimanfaatkan pada kepentingan yang telah ditetapkan oleh pemilik dana yang bersangkutan. Kira-kira itu. Next boleh Mbak, kalau boleh. Lanjut saja. Nah, ini kira-kira pemikirannya pada saat awal pembentukan daripada BPDLH. Kita telah memiliki berbagai macam komitmen di internasional yang keseluruhannya ini kalau boleh saya sampaikan memiliki potensi-potensi pendanaan yang sangat besar, baik itu dari Sustainability Development Goals, dari Convention of Biological Diversity, United Nations Convention and Combating Desertification, dan juga berbagai komitmen-komitmen internasional yang telah disepakati di level internasional, masuk dengan pihak Indonesia tentunya ya. Melihat daripada potensi begitu banyaknya sebenarnya dana-dana yang bisa dikolaborasikan, yang mungkin juga akan ditujukan sebagian juga ke Indonesia, bahkan bukan sebagian saja, tapi sebagian besar bisa ke Indonesia. Pemerintah pada saat itu adalah Menteri Keuangan dan Menteri KLHK berinisiatif membentuk suatu badan tersendiri tadi yang kami sampaikan, yaitu BPDLH, yang tujuannya adalah menjadi suatu katalis
atau mempercepat agar donor-donor itu dapat dengan nyaman dan trust atau percaya bahwa dananya untuk bisa disalurkan pada tujuan-tujuan yang diharapkan oleh donor tersebut yang tentu sudah punya goals yang secara spesifik terlingkupin pada konteks lingkungan hidup. Jadi konteksnya di lingkungan hidup, jadi pembentukan. Oleh karena itulah kemarin itu disebut BPDLH yang kemudian oleh Presiden dimintakan agak lebih singkat bahannya, namanya, maka kemudian pada tahun 2021 itu lebih dikenalkan namanya menjadi IEF atau Indonesian Environment Fund. Ini terdiri atau dibawahi oleh 10 kementerian yang menjadi komite pengarah. Ya, ada di sana kita di bawah Kementerian Perekonomian, ya, kemudian Kementerian LHK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, kemudian juga Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian yang pada pagi hari kita diundang, ini adalah salah satu pengarah kami sesungguhnya. Kemudian juga dari Bappenas gitu ya, dan Kementerian Kelautan. Gitu ya. Ini adalah kementerian-kementerian yang menjadi pengarah kami. Ini keseluruhannya. Nah, tujuannya dari kenapa 10 kementerian ini kemudian dijadikan satukan di dalam satu lembaga ini menjadi pengarah, karena memang ke-10 kementerian ini selain terkait atau saling mempunyai hal-hal yang related dengan lingkungan keseluruhannya. Harapan pemerintah atau presiden pada saat membentuk ini adalah bisa mengkoordinasikan seluruh kegiatan-kegiatan yang terkait dengan lingkungan dalam satu wadah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kalau dalam pemahaman yang di-required atau yang diharapkan dari internasional institution khususnya ke UNFCCC adalah supaya tidak terjadi double counting di dalam menghitung ya produk-produk lingkungan, khususnya kalau dalam hal itulah karbon. Jadi dengan dikoordinasikan dalam satu wadah ini, maka double counting itu bisa dikurangin atau bisa dihilangkan sama sekali. Ini kira-kira harapannya sebenarnya. Dibentuknya seperti saya sampaikan tadi, wadahnya ini berbentuk adalah trustee. Jadi bukan suatu badan eksekutor, tapi ada suatu trustee, yaitu tempat penitipan. Meaningnya trustee ini adalah international legal framework juga, dan menjadi suatu pemahaman dari internasional yang sudah general dipahami, yang intinya bahwa dalam trustee ini BPDLH hanya memegang legal standing-nya, bukan ownership-nya atas aset-aset yang dititipkan. Jadi legal standing-nya ada di BPDLH, namun kepemilikannya tetap pada owner-nya. Atau kalau owner-nya nanti memandatkan atau memerintahkan itu nanti diberikan beneficiary, maka yang berhak menerima benefitnya itu bukan BPDLH, tetapi adalah beneficiaries yang ditunjuk oleh owner. Kira-kira gitu. Kita hanya memegang legal standing-nya. Itu kira-kira tentang makna daripada satu trustee. Jadi berbeda dengan BLU lain. Kalau boleh disebut tadi, berbeda dengan tadi ada BLU yang tadi beberapa kali disebut, yaitu BPDKS. Ini kita sangat berbeda. Karena BPDKS itu adalah eksekutor yang kemudian diberi mandat penuh dalam mengelola dan memiliki dana yang telah diamanahkan ke BPDPKS. Kalau BPDLH tidak. Jadi hanya diberi mandat hukumnya. Tapi atas benefitnya itu sudah dikomitmenkan atau diberikan oleh pemilik dana kepada beneficiary yang ditunjuk sesuai kontrak. Ini maknanya sangat berbeda nanti Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin kami elaborate lebih detail di belakang. Next kalau boleh. Nah,
program-program prioritas yang sesungguhnya pada saat membentuk BPDLH itu kira-kira ada 13 program ini sebenarnya yang akan menjadi rangkaian tugas yang akan nanti dibebankan BPDLH pada saat pendiriannya ini. Ada 13 ya, program yang menjadi prioritas. Pertama ada pengendalian perubahan iklim, itu utamanya pertama. Kedua ada pengelolaan hutan berkelanjutan. Dan ketiga, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta pemulihan lahan gambut. Kemudian perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta kegiatan pendukung lainnya. Kemudian konservasi keanekaraan, ragaman hayati dan ekosistem. Dan 7, pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Dan 8 adalah peningkatan daya saing industri berbasis sumber daya alam. Nah, monggo nanti salah satu di dalam program prioritas itu mana yang topiknya kira-kira pas dengan prioritas kita ini dalam jajaran prioritas yang memang diprogramkan menjadi tugas kita. Mungkin 8 bisa menjadi konsideran kita. Kemudian 9 adalah pengolahan limbah padat, cair, dan bahan berbahaya beracun. Dan 10 adalah penggunaan bahan dan teknologi ramah lingkungan serta rendah karbon. Ini barangkali juga bisa menjadi pemikiran apakah mungkin sampai juga ke sini. Ketiga adalah peningkatan penerapan efisiensi energi baru terbarukan, ini mungkin menjadi catatan kita untuk diskusi nanti, dan konservasi energi sosial dan kemitraan lingkungan. Kemudian 12 dan 13 adalah penurunan gangguan ancaman dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lainnya. Ini adalah program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi program prioritas yang juga menjadi diamanahkan oleh BPDLH. Next. Nah, bagaimana kemudian kita ini ketika menerima dana-dana atau melakukan diberikan penitipan dana-dana dari pihak-pihak donor maupun pemerintah. Jadi donor itu tidak hanya dari luar, dari internasional institusi, tetapi juga bisa dari pemerintah maupun dari individu-individu. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian amatin bersama di dalam skema ini, ya di sana ada dibagi ini antara fund sources-nya, yaitu ada state budget maupun donor. Nah, donor itu sendiri ada 2. Ada donor yang sifatnya institution, baik itu berupa dari negara-negara ataupun international institusi seperti World Bank, ADB maupun IMF dan sebagainya. Dan juga ada donor-donor yang sifatnya adalah filantropi atau juga individu. Nah, ketika kita menerima donor itu, dana ini kita simpan di bank yang disebut bank trustee. Atau kalau di Indonesia, berdasarkan undang-undang dari OJK, ya, khususnya undang-undang yang terkait dengan pasar modal, itu disebut bank custodian. Jadi seluruh dananya masuk di bank custodian, bukan bagian dari keuangan negara. Ini barangkali yang mungkin Bapak Ibu sekalian yang berkiprah di pemerintahan sering belum mengenal secara lebih ini ya. Jadi ketika kita menerima dana dari pihak-pihak donor tersebut, dana itu tidak masuk ke keuangan negara. Dia masuknya adalah disimpannya kepada bank custodian, yaitu suatu trustee ya, yang sifatnya memang menampung titipan. Bank trustee di kita ini ada berbagai macam, di sana ada banyak. Jadi yang disebut bank custodian. Hampir semua bank-bank pemerintah yang besar itu ada mempunyai bagian dari bank custodian. Nah, di dalam bank custodian ini uniknya adalah Bapak Ibu sekalian, dana yang disimpan di bank tersebut bukan bagian daripada bundel pilotnya bank tersebut. Jadi dana yang dititipkan kami atau dititipkan oleh donor ke kita terus kemudian disampaikan ke bank custodian ini bukan merupakan dana pihak ketiga. Jadi berbeda dengan tabungan Bapak Ibu sekalian yang disimpan di bank. Ya, secara ringkas boleh saya sampaikan kira-kira sekiranya bank custodian itu nanti karena satu dan beberapa hal itu bangkrut, maka dana tersebut bukan bagian daripada asetnya bank. Jadi tetap akan ada di bank tersebut.
masih milik kita. Itu sifat uniknya daripada trustee ini atau bank kastodian ini. Itu kira-kira berbedanya dengan model BLU lain barangkali sekalian. Yang kedua saya tekankan lagi, karena ini masih di luar pemerintah bank tersebut, maka sebenarnya aset yang ada di bank kastodian itu yang merupakan dananya donor itu adalah masih milik donor. Jadi terpisah, jadi pengelolaannya bukan cara keuangan negara, jadi masih di luar sana. Nah, ketika dana sudah di sana dan mandat hukumnya diberikan kepada BPDLH, nah BPDLH ketika mau menyalurkan kepada beneficiaries yang dimandatkan oleh pemilik dana, maka cara menyampaikan kami atau kami menyalurkannya tetap melalui line minister yang memiliki atau yang mengampu program tersebut. Jadi misalnya perintah dari donor itu kerjasamanya dengan Kementerian Pertanian, maka nanti yang akan menerima dana, yang menyalurkan dana itu untuk kebutuhan lingkungan hidup adalah melalui Kementerian Pertanian. Perintahnya dari Kementerian Pertanian, eksekusinya dari Kementerian Pertanian. Fungsi BPDLH hanya memastikan bahwa yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian itu sudah sesuai dengan perjanjian antara BPDLH dengan donornya. Itu kira-kira saya sampaikan. Kalau line ministernya itu adalah Kementerian Kehutanan seperti yang sekarang ini banyak di kami, misalnya Red Plus itu, maka yang akan menyalurkan dananya itu nanti kepada beneficiaries atau pada masyarakat atau kepada lembaga penyalur, itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup atau Kehutanan. Kami hanya memastikan bahwa apa yang dilakukan atau dilaksanakan Kementerian Kehutanan atau Lingkungan Hidup tersebut sesuai dengan perjanjian BPDLH dengan donornya. Itu kira-kira sekalian. Nah, nanti mungkin SOP-nya kami sampaikan di belakang. Ini kira-kira secara garis besarnya. Itu yang kami bisa sampaikan. Kami akan memberikan reporting secara reguler kepada pemilik dana dan juga kepada tentunya kepada line minister yang menjadi partner kami. Next. Boleh next. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah beberapa dana yang sudah dititipkan kepada kami dengan mekanisme seperti yang kami sampaikan tadi. Pertama adalah GCF. Ya, kami menerima program atau penitipan dana dari Green Climate Fund yang ditujukan untuk sebagai berikut nih yang saya sampaikan ini, khususnya ada di dalam sektor kehutanan, ya, yang jumlah totalnya ada 103 juta US dollar. Keperuntukan secara detail Bapak Ibu saudara nanti bisa mengelaborasi di dalam web kami. Ya, pada saat menyalurkan kita sepakati baik dengan donor maupun lingkungan hidup adalah menggunakan lembaga perantara nanti untuk menyampaikan kepada masyarakat. Itu yang dana yang pertama, ini fund yang pertama. Yang kedua, kami juga mendapat titipan Forest Carbon Partnership Facility atau FCPF sebesar 110 juta US dollar. Demikian juga halnya dengan Green Climate Fund. Untuk Forest Carbon Partnership Facility pun kita sudah punya kesepakatan dengan pihak FCPF, keperuntukannya untuk siapa. Jadi dituang di dalam perjanjian tersebut. Ini kebetulan juga dengan Kementerian Kehutanan atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan penggunaannya. Jadi kami mengawal 110 juta ini agar disalurkan kepada beneficiary dan juga menggunakan lembaga penyalur, namun seluruhnya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kira-kira itu ya.
Yang ketiga, kami juga mendapatkan biocarbon fund sebesar sekitar 70, kalau nggak salah, bukan 60, mohon maaf, sekitar 70 juta US dollar. Yang lain yang sekarang lagi kita eksekusi, yang sedang berjalan adalah Port Foundation yang memberikan amanah kepada kita untuk 1 juta US dollar. Partner penyaluran kami adalah Kementerian Dalam Negeri. Kemudian kami juga di samping mendapatkan beberapa titipan dana dari para donor tersebut yang kami sampaikan, kami juga mendapatkan titipan dari pemerintah berupa dana disaster pooling fund. Ya, totalnya sebesar kalau nggak salah sekitar 7,8 triliun rupiah yang digunakan untuk kerusakan-kerusakan yang timbul karena bencana. Ini yang kami juga sedang menata penggunaannya dan juga menata mekanismenya bersama-sama dengan Kementerian Kehutanan, khususnya dengan timnya Pak Wahyu, artinya di BPKF khususnya ini. Nah, penggunaannya totalnya memang diatur oleh rekan-rekan dari BKF karena memang titipan dari beliau. Kami hanya memastikan bahwa penggunaan oleh BKF nanti harus sesuai dengan perjanjian dan disepakati antara pemerintah dalam Kementerian Keuangan dengan kami. Itu kira-kira. Next. Ada juga Bapak Ibu sekalian penitipan dana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa dana reboisasi. Totalnya sekitar hampir 8 triliunan, mungkin 8-9 triliun kalau nggak salah. Yang kami sekarang lagi kelola masih di kami ada sekitar 2,1 triliun, 1,4 masih outstanding. Ini diperuntukkan ya khususnya kepada para petani-petani di sekitar hutan. Untuk diberikan sifatnya adalah lebih banyak pada dana bergulir, jadi pinjaman dengan bunga murah kira-kira gitu. Ini yang dana reboisasi. Juga kami mendapat titipan dari KLHK dana DNS, yaitu dana swap yang dari pemerintah Jerman waktu itu besar berapa miliar saya lupa ini kira-kira itu. Next. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang siang hari ini ditujukan kepada kami sebenarnya untuk beberapa hal yang dimungkinkan mungkin bisa kita elaborasi bersama. Beberapa hal yang mungkin bisa kita di foto Bapak saya akan coba identifikasi beberapa hal yang barangkali mungkin bisa kita diskusikan. Next kalau boleh sampaikan. Ini barangkali bagaimana kita mungkin bisa bersama-sama nanti meningkatkan kapasitas pekebun. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau memang sawit menurut Bapak Ibu sekalian ya nanti kita bisa tuangkan merupakan suatu sektor atau satu industri yang memang dalam perspektif lingkungan itu memang mempunyai manfaat terhadap perbaikan lingkungan, maka kita tentu juga harus aware dan akan bersama-sama itu menjadi satu mandat kita juga untuk kita bisa menjaga keberlangsungannya. Di antaranya adalah dengan melalui aktivitas bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas pekebun agar sadar lingkungan, agar mampu menjaga lingkungan dengan lebih baik. Menjaga lingkungan dan meningkatkan lingkungan tidak berarti hanya kita memperbaiki situasi lingkungan, tetapi dengan melakukan pemahaman dan juga meningkatkan kapasiti maupun usaha mereka, itu akan juga berimplikasi kepada perbaikan lingkungan. Kedua, kita bisa juga melalui dana yang barangkali kita bisa kolaborasikan nanti akan melakukan perbaikan tentang tata kelola perkebunan. Kemudian juga bisa kita untuk memperbaiki ya, ekosistemnya nanti tentu data perbaikan atasan penguatan data maupun informasi kita bisa bersama-sama lakukan. Ini menjadi satu bagian rangkaian yang mungkin bisa kita usahakan atau upayakan dan bisa kita carikan beberapa pendanaannya yang nanti mungkin kita raise isunya kepada para pihak yang memang punya intent terhadap perbaikan lingkungan di sektor sawit. Kemudian adalah penting mungkin karena ISPO itu jelas-jelas suatu standar yang mungkin bisa kita
bisa kita adopt untuk menjaga keberlangsungan sawit ke depan yang pada implikasinya ada perbaikan lingkungan. Itu bisa menjadi satu isu yang menarik untuk bisa kita pikirkan berbarengan untuk peningkatan dan untuk bisa mendapatkan akses pada sertifikasinya, sehingga kita bisa menyampaikan kepada publik kita, kepada stakeholder kita, kepada negara-negara lain bahwa kita menjaga semua aktivitas kita terkait dengan sawit itu dengan standar yang sudah bagus secara internasional, sehingga menjamin keberlangsungan industri itu sendiri. Ya, yang mungkin Joko, tadi saya sebenarnya ingin mendengar juga ingin memahami apa yang tadi disampaikan rekan-rekan saya tadi di teman-teman dari Budiah maupun Mas Wahyu, yang mungkin masih menjadi question buat saya. Kira-kira begini, sejauh pemahaman saya kalau kita berbicara tentang keberlangsungan suatu industri dalam ekonomi tentunya, itu tidak mungkin terlepas daripada persoalan mengkaitkan antara aktivitas atau kegiatan ekonomi itu dengan lingkungan. Pak Joko, maaf Pak Joko. Ya, kalau Pak Joko, maaf waktunya tinggal 5 menit ya Pak Joko ya. Maaf memotong Pak Joko. Kalau kita mau melihat dari perspektif keberlangsungan ya, keberlangsungan suatu aktivitas ekonomi itu, sejauh yang saya pahami dari berbagai literatur dan buku-buku menyampaikan bahwa keberlangsungan atau sustainability suatu aktivitas ekonomi itu hanya akan bisa terjadi kalau antara ekonomi itu sendiri dengan lingkungan blended, menjadi satu kesatuan yang saling mengisi. Nah, barangkali dengan aktivitas kita ini, kami bisa kontribusi ke arah itu nanti kira-kira. Mungkin itu yang next kalau mungkin yang beberapa hal ini yang bisa kami sampaikan dalam ini adalah skenario ketika kita ingin memperbaiki, bisa menjamin keberlangsungan. Intinya ini menawarkan bagaimana kita secara bersama-sama bisa memblended sumber-sumber dana yang kita punya dan beberapa yang dimiliki oleh rekan-rekan di sumber-sumber dana lain seperti BPDKS menjadi satu kesatuan ekosistem. Ini kami coba definisikan, ini coba kami gambarkan bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk menjamin sustainability daripada industri baik di sawit maupun industri lain dalam menjaga sustainability dengan utamanya tekanannya pada lingkungan. Terima kasih. Mungkin itu dulu Mbak. Saya cukupkan demikian dulu Mbak Safina, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya appreciate dengan tadi sharing dari Mas Wahyu, Budiah, dan saya harap jika nanti kami bisa mendapat sharing dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Joko. Itu dia tadi Bapak sempat menjelaskan tentang Indonesian Environment Fund, lalu 13 program prioritas BPDLH, lalu menjabarkan bagaimana sistem pendanaan dan penyimpanan serta pendistribusiannya, yaitu tadi melalui Indonesian Environment Fund tadi, serta peluang pendanaan ataupun kerjasama yang bisa dilakukan. Itu dia tadi. Nanti kalau ada pertanyaan masuk bisa kita berdiskusi lanjut ya Pak Joko ya. Baik, kalau gitu sekarang kita masuk ke narasumber selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, dan diingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa cantumkan pertanyaannya di kolom chat box ataupun Q&A box dengan lampirkan juga nama, lalu lembaga, serta pertanyaannya ditujukan kepada siapa nanti. Setelah pemaparan keempat ini, akan langsung kita mulai sesi Q&A. Kalau gitu sekarang kita masuk ke narasumber keempat, Bapak Ibu sekalian, akan hadir Ibu Maria Nindita Radiati PhD selaku narasumber keempat dengan tema pemanfaatan dana CSR untuk mendukung implementasi RAN KSB. Kalau gitu kepada Ibu Maria, selamat pagi. Bisa dengar suara saya, Bu Maria? Nggak bisa. Okay. Oh, udah bisa nih sekarang. Tadi soalnya nggak bisa di unmute ya. Makasih. Kalau ya, gitu. kabar baik Mbak. Kepada Ibu Maria, waktu dan tempat kami persilahkan ya Ibu, silahkan. Terima kasih. Aduh. Ya. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf, boleh nggak saya dikasih akses untuk sharing screen? Panitia, mohon maaf.
Masih di disable, ya. Oke, coba ya. Oke, bisa. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu yang terhormat semua, karena waktu saya cukup singkat, karena saya masih harus jadi pembicara lagi di tempat lain nanti jam 11, maka saya langsung to the point saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi di sini saya akan sharingkan bagaimana peluang kolaborasi CSR untuk pelaksanaan RAN KSB. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa skop RAN KSB itu cukup berat ya Bapak Ibu ya bagi pemerintah ya. Jadi tentunya akan mempermudah dan lebih efisien apabila bisa terjadi kolaborasi. Nah, jadi ini kita tahu ruang lingkupnya itu ada penguatan data, ada peningkatan capacity, kemudian ada monitoring tentang performance lingkungan hidup, kemudian juga tata kelola dan penanganan sengketa, dan kemudian juga tentunya dukungan percepatan pelaksanaan ISPO. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, di sini ada Bapak Ibu tentu paham apa yang dimaksud dengan pentahelix ya. Jadi Bapak Ibu, kolaborasi pentahelix itu sangat disukai oleh perusahaan. Jadi pihak bisnis itu senang sekali apabila bisa berkolaborasi dengan pemerintah, kemudian sekaligus dengan komunitas, dan akademisi pun juga senang bisa berkolaborasi dengan private sector maupun pemerintah, karena kami sebagai akademisi itu juga diwajibkan untuk berkolaborasi dan melakukan program-program untuk masyarakat juga. Dan yang paling penting Bapak Ibu ada medianya. Nah, jadi kalau ingin melakukan kolaborasi, jangan lupa Bapak Ibu harus ada media. Karena perusahaan itu sangat membutuhkan adanya suatu liputan dari media yang bisa menunjukkan reputasi perusahaan itu. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, di sini ada beberapa peluang yang bisa saya buatkan listnya untuk kerjasama dengan private sector di pelaksanaan RAN KSB. Perusahaan itu amat sangat membutuhkan adanya pendampingan mediasi dalam penyelesaian konflik dengan masyarakat, Bapak Ibu. Dan perusahaan itu sangat mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah dalam hal ini. Nah, jadi di sini perusahaan sangat menghormati bahwa peran pemerintah itu adalah sangat relevan karena didengarkan oleh masyarakat, begitu. Dan perusahaan itu biasanya paling pusing kalau sudah sampai pada saat mereka harus bernegosiasi mengenai sengketa tanah atau adanya konflik dengan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, dalam program CSR itu bisa sekali membangun kapasitas, jadi pelatihan dan pendampingan bagi seluruh pihak-pihak yang related dengan industri kelapa sawit ya Bapak Ibu. Nah, juga misalnya seperti BUMN ya, BUMN juga di situ ada peraturan Menteri BUMN yang terbaru mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kebetulan saya yang membantu menyusun peraturan menterinya itu Bapak Ibu yang terbaru, itu bulan April 2021 ya disahkannya. Nah, itu Bapak Ibu disebutkan bahwa BUMN itu wajib melakukan program TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan, yang menciptakan nilai berbagi atau shared values. Nah, ini yang perlu ditekankan Bapak Ibu. Kalau khususnya dalam kasus sawit ini, maka share value-nya tentunya yang masuk dalam ruang lingkup RAN KSB. Nah, ini yang saya tuliskan di sini Bapak Ibu. Jadi, Kementerian BUMN itu selalu meminta laporan kepada BUMN mana nilai berbagi yang sudah diciptakan dari program CSR. Nah, jadi ini ada contoh-contohnya ya Bapak Ibu ya. Jadi apabila perusahaan itu melalui program CSR membantu membangun capacity dari berupa pelatihan dan pendampingan untuk seluruh stakeholder, maka di situ pun ada benefit bagi perusahaannya.
Kemudian juga Bapak Ibu, perusahaan-perusahaan itu biasanya sebelum melakukan program CSR selalu melakukan pemetaan dan selalu membutuhkan data-data yang terupdate. Jadi disinilah pemerintah itu bisa membantu dengan menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian juga biasanya perusahaan itu sangat lengkap ya menyimpan database-nya Bapak Ibu. Nah, jadi sebetulnya pemerintah juga bisa berkolaborasi untuk melakukan pemetaan itu agar biayanya tidak terlalu besar, maka bisa melibatkan CSR-nya perusahaan. Di mana hasil pemetaan itu bagi perusahaan itu berguna untuk mereka dalam merencanakan program CSR untuk para pemangku kepentingan yang memang relevan dengan bisnisnya. Nah, kemudian juga dukungan di dalam proses ISPO. Tentu Bapak Ibu yang paling tahu ya apa saja yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan di dalam proses ISPO. Jadi di sini apabila pemerintah memang membuka diri, bahkan menginvite, maka perusahaan-perusahaan akan senang sekali membantu. Kemudian juga kerjasama dalam monitoring kondisi lingkungan hidup. Nah, jadi buat perusahaan sendiri juga ini sangat penting. Karena mereka pun juga perlu memberikan laporan ya, apalagi kalau sudah mengikuti Sustainable Palm Oil ya. Juga pelaporan itu juga dibutuhkan kepada misalnya pihak-pihak investor misalnya. Nah, juga misalnya kepada pihak-pihak yang lembaga rating Bapak Ibu, rating agency ya, rating agency di luar negeri itu, mereka itu seringkali memberikan ranking, melakukan analisa atas suatu perusahaan, itu berdasarkan kinerja mereka di dalam berkontribusi untuk climate change. Nah, jadi di dalam kondisi lingkungan hidup ini, monitoring dan juga membantu meningkatkan quality dari lingkungan hidup, itu amat sangat relevan dengan CSR, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian juga apa sih sebetulnya yang diharapkan perusahaan dalam kolaborasi, khususnya untuk berkaitan dengan reputasi, ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu, perusahaan itu sangat berterima kasih apabila pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat itu memberikan acknowledgement ya kepada perusahaan tersebut. Nah, acknowledgement-nya ini bisa macam-macam ya Bapak Ibu ya. Bisa mungkin dengan cara-cara yang sederhana. Misalnya mereka diberi sertifikat, terima kasih telah melakukan kerjasama dengan kami. Nah, sertifikat kerjasamanya itu Bapak Ibu, itu akan dimasukkan ke dalam sustainability report-nya perusahaan. Itu buat mereka adalah sesuatu yang amat sangat berharga, di mana sebetulnya tidak membutuhkan effort yang terlalu berat ya bagi pemerintah untuk mengeluarkan acknowledgement tersebut. Nah, kemudian juga perusahaan itu sangat senang apabila mempunyai hubungan baik dengan pemerintah setempat, di mana pemerintah setempat itu selalu memberikan update atas adanya peraturan-peraturan baru. Jadi secara cepat itu memberikan update kepada perusahaan. Ya, hitung-hitung sekaligus membina relasi ya dengan perusahaan. Maka itu sangat diperlukan oleh perusahaan ya, highly appreciated. Nah, kemudian juga nomor 3 adalah publikasi. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Seringkali perusahaan itu sangat berharap, kenapa ya kok nama perusahaan kita nggak ada ya di website-nya pemerintah gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di dalam website-nya Bapak Ibu pemerintah itu ada nama-nama perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama. Kemudian bidangnya apa saja. Nah, itu mereka senang sekali Bapak Ibu. Itu mereka merasa amat sangat dihargai ya, padahal itu hanya berupa publikasi di website-nya pemerintah. Nah, jadi sama dengan Bappenas misalnya, mereka tuh suka begini, ya kita tuh udah bikin report loh kepada Bappenas nih tentang kontribusi kita terhadap SDG, tapi kok nggak ada ya di website-nya, gitu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya mereka itu tidak terlalu meminta hal-hal yang terlalu muluk ya, mereka hanya ingin adanya acknowledgement.
Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian juga di dalam seremoni itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi mereka sangat mengharapkan adanya kehadiran pemerintah pusat ya ataupun pemerintah daerah dalam acara peresmian maupun acara penutupan ya Bapak Ibu, ada pembukaan misalnya acara pelatihan begitu ya. Wah, itu mereka senangnya luar biasa Bapak Ibu. Jadi ini yang Bapak Ibu perlu ketahui juga dari pemerintah bahwa ternyata peluangnya luas sekali bekerja sama dengan private sector dan sebetulnya kebutuhan mereka bukan tuntutan ya tapi kebutuhan mereka itu supaya sama-sama adanya share value itu adalah tidak terlalu muluk ya Bapak Ibu ya dan mudah sekali sebetulnya dilakukan ya. Nah, kemudian ini juga dalam kaitannya untuk dengan community development ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau program CSR untuk community development, maka inilah yang diharapkan oleh perusahaan, minimal ini yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi, apakah program itu dapat menciptakan dampak atau manfaat yang berkelanjutan? Nah, untuk menciptakan manfaat yang berkelanjutan ini Bapak Ibu, biasanya mereka itu membentuk kelompok masyarakat. Nah, kelompok masyarakat ini akan dibina oleh perusahaan sampai mereka itu bisa melanjutkan program CSR perusahaan meskipun fundingnya dari perusahaan sudah berhenti. Jadi ingin sekali perusahaan itu mengetahui bagaimana caranya mempertahankan dampak tersebut ya. Dan kemudian juga tentunya tujuan CSR yang jelas dapat terukur. Nah, itu penting Bapak Ibu, terukur dan dimonitor pelaksanaannya. Jadi kalau dimonitor tuh artinya kalau ada publikasinya, ada dokumentasinya, ada tercatat di dalam website, ada publikasi media ya. Jadi ada orang media yang dilibatkan, maka itu membuat mereka langsung nggak mikir-mikir panjang gitu Bapak Ibu ya. Nah tentunya juga yang ketiga adanya share value, manfaat dari bagi perusahaan, yaitu adanya dukungan dari masyarakat atau komunitas dan meningkatkan reputasi perusahaan. Lalu juga pertanggungjawaban yang jelas, jadi khususnya kalau misalnya ini adalah masyarakat yang mengajukan permohonan dana CSR misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada misalnya perusahaan juga pemerintah juga mengajukan kepada perusahaan untuk kemitraan atau matching fund ya di bidang-bidang ini, maka mereka sangat mengharapkan adanya pertanggungjawaban yang jelas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, demikian saja sharing dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan saya masih bisa stay untuk 10 menit ke depan karena saya harus mengajar di SDG Academy, punya UNDP juga Bapak Ibu. Jadi terima kasih banyak atas kesempatannya dan di sini ada link yang Bapak Ibu bisa buka apabila ingin mengetahui CSR itu seperti apa. Ini ada di penjelasan pengetahuan-pengetahuan singkat yang Bapak Ibu bisa kunjungi di YouTube yang saya sempat buat. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Maria atas pemaparannya. Nah, berhubung Bu Maria ini masih bisa menyempatkan waktu 10 menit sebelum mengajar, kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab ya. Langsung saya mengundang kembali seluruh narasumber, keempat narasumber kita dimulai dari Ibu Diah, Pak Dedi, lalu Pak Joko dan Ibu Maria untuk bergabung kembali dan langsung akan saya bacakan pertanyaan pertama. Ini karena Ibu Maria terburu-buru, pertanyaan pertama saya ajukan langsung ke Ibu Maria ya. Terima kasih Mbak. Oke, Pak Wahyu, bukan Pak Dedi, maksud saya Pak Wahyu, mohon maaf. Oke, pertanyaan pertama ini datang dari Teddy, dari Yayasan SRTE Riau. Untuk semua narsum, tapi saya tujukan kepada Ibu Maria. Persoalan krusial yang dihadapi petani sawit atau petani swadaya untuk mengakses sumber pembiayaan untuk peningkatan produksi mereka, yakni persoalan legalitas lahan dan sertifikasi.
Apa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah khusus di tingkat provinsi atau kabupaten daerah? Cukup Bu Maria atau perlu saya ulang? Cukup Mbak, ya. Ya, Oke, mohon silakan. izin jawab ya Mbak ya. Jadi seperti saya tadi sharing sebelumnya, maka di sini apabila perlu dilakukan negosiasi dengan masyarakat, maka perusahaan biasanya membutuhkan pendampingan dari pemerintah, sehingga di sini ada pihak yang netral dan juga dihormati oleh kedua belah pihak. Nah, jadi biasanya pengalaman-pengalaman dari diskusi-diskusi kami dengan perusahaan dan juga membantu perusahaan untuk bernegosiasi, biasanya kalau ada kehadiran pemerintah, itu mereka akan lebih cepat proses untuk penanganan konfliknya. Begitu Mbak, terima kasih kesempatannya. Oke, terima kasih banyak Ibu Maria. Kalau misalkan mau langsung kembali mengajar juga nggak apa-apa Bu Maria, kami bisa mengerti. Baik. Terima kasih banyak Bu Maria Terima kasih ya. banyak ya. Mohon pamit Bapak Ibu, semoga acaranya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Selamat Terima kasih Bu siang. Maria, selamat siang. Oke, selanjutnya ini masih dari pertanyaan yang sama. Saya mau ajukan ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, saya ulang kembali pertanyaannya ya Pak ya. Ini persoalan krusial yang dihadapi petani sawit atau petani swadaya dalam mengakses sumber pembiayaan untuk peningkatan produksi mereka, yakni persoalan legalitas lahan dan sertifikasi. Apa aja Pak langkah konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintah khusus di tingkat provinsi dan kabupaten daerah? Silakan Pak Wahyu. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi terkait dengan bagaimana untuk mengakses pembiayaan, sebetulnya kan untuk mengakses pembiayaan selama ini kalau melalui BPDKS itu juga sudah melakukan berbagai dukungan ya, dukungan dana untuk peremajaan, dukungan untuk SDM, dukungan untuk riset, dan termasuk untuk artinya untuk peremajaan bagi kelapa sawit rakyat. Artinya disitulah sebetulnya aksesnya melalui belanja yang melalui BPDKS itu. Kemudian dari sisi lain sebetulnya pemerintah juga melalui Kementan. Jadi Kementan bagaimana untuk mendukung kelapa sawit ini. Dan mungkin instrumen lain kalau memang diperlukan itu bisa melalui insentif perpajakan, bisa melalui juga dukungan dalam bentuk tadi, misalnya ini bisa dilakukan nanti, misalnya dana bagi hasil, jangan ada kemungkinan ini akan masih dirumuskan, ada dana bagi hasil dari kelapa sawit, itu sekian persen lah, masih dalam rumusan, jadi belum bisa kami sampaikan di sini. Nanti akan dana bagi hasil itu akan dibagikan ke daerah, dan daerah itu salah satunya ya termasuk untuk perbaikan kesejahteraan petani, termasuk dukungan untuk peremajaan sawit di daerah untuk rakyat dan sebagainya. Jadi menurut kami banyak pintu, banyak instrumen yang bisa diakses. Mungkin itu, Bu. Makasih. Oke, terima kasih banyak Pak Wahyu. Pak Joko, ada yang mau ditanggapi? Pak Joko, silahkan. Ya, mestinya kalau mau boleh menanggapi, mesti dari teman-teman BPDWKS nih kalau yang akses dana ini. Tapi kalau dari kami, kalau dari BPDLH itu pada prinsipnya kami harus melihat juga alokasinya dan target yang akan dibiayai. Itu terkait dengan sawit, ya kebetulan saat ini kami belum mendapatkan mandat atau titipan dana terkait dengan konteks sawit secara direct ya. Tapi barangkali untuk beberapa calon kemarin kami memang sempat dihubungi oleh beberapa donor internasional khususnya terkait dengan masalah ISPO kalau nggak salah kemarin untuk membantu ke arah itu. Nah, itu yang masih bisa saya sampaikan. Tetapi untuk perbaikan lingkungan dengan khususnya sawit-sawit yang lingkungan di dekat hutan barangkali kaitannya dengan pemanfaatan yang beberapa di hutan barangkali itu mungkin kita bisa diskusikan. Teman-teman bisa menyampaikan proposal kepada kami mungkin ya untuk beberapa. Mungkin demikian. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Joko sudah menanggapi. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Diah. Bu Diah, ini ada pertanyaan dari Pancapria, SP Disbun Provinsi, Bu Diah. Secara singkat,
Bagaimana baiknya solusi pembiayaan 5 komponen RAN KSB supaya dalam pemanfaatannya dapat terlaksana secara maksimal khususnya untuk petani? Silahkan Bu Diah. Ya, terima kasih Mbak Sa. Ya, saya pikir dari 5 komponen yang ada, seperti saya jelaskan, sebetulnya beberapa sumber itu memadai. Jadi kalau kita mau mengusulkan ke semua komponen, terutama misalnya pelaksanaan RAN KSB di provinsi, jadi rencana aksi daerah yang saat ini juga beberapa daerah sudah menyusun, sudah mendapat SK dari gubernur. Nah, sayangnya perencanaan ini belum dibarengi dengan perencanaan anggaran yang diusulkan kepada anggaran di daerah misalnya. Jadi ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini menjadi PR sebetulnya untuk di tingkat nasional di tim sekretariat RAN KSB itu adalah menjabarkan, mendetilkan kegiatan-kegiatan yang ada di 5 komponen itu menjadi usulan anggaran, alokasi anggaran dari kementerian lembaga yang memang dalam instruksi presiden itu ditugaskan. Jadi ini yang harus dilihat sebetulnya celah-celahnya, cara-caranya, prosesnya, dan seperti tadi Pak Joko sampaikan juga dari sisi BPDLH dengan mekanisme alokasi dan sumber pendanaan juga bisa dicarikan, dan tentu saja ini melalui satu mekanisme grant making yang ada di BPDLH, dan juga saat ini ada BPDPKS yang untuk dana untuk PSR. Saya pikir ini prosesnya juga ternyata tidak mudah untuk mendapatkan dana PSR ini karena kita selalu kembali persoalan kepada data dan legalitas dari sawit rakyat itu sendiri. Nah, ini proses yang sedang berlangsung dan saya pikir sekretariat RAN KSB juga mengawal proses-proses terkait dengan pengalokasian dana untuk pengembangan sawit rakyat. Saya rasa itu Mbak Sa yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Ibu Diah. Dan kita pindah ke pertanyaan selanjutnya, ini masuk dari Ibu Fitri Nur Fatriani kepada Bapak Wahyu. Pak Wahyu, seberapa besar peluang dana bagi hasil sawit dapat diimplementasikan dalam sistem transfer fiskal di Indonesia? Dana ini bisa jadi potensi pendanaan bagi daerah untuk pelaksanaan program sawit berkelanjutan. Silahkan Pak Wahyu. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali ya. Jadi intinya saat ini Kementerian Keuangan itu kan ingin segera memenuhi amanah dari Undang-Undang HKPD, di mana salah satunya itu ada potensi untuk melakukan bagi hasil terhadap pungutan ekspor dari kelapa sawit. Nah, salah satunya prinsipnya yang perlu dijaga di sini dalam dana bagi hasil sawit itu, pertama kita harus mempertimbangkan aspek keadilan, itu pertama memang tujuannya itu. Kedua, kita juga tetap harus mempertimbangkan keberlanjutan sustainability-nya BPDJKS. Jangan sampai misalnya itu pungutan itu dilakukan, kemudian beban BPDJKS untuk memberikan insentif biodiesel, tapi pendapatannya berkurang, itu nanti akan defisit, dan defisit itu dampaknya juga akan ke fiskal. Jadi itu salah satu yang perlu kita pertimbangkan juga. Yang ketiga ya maaf, juga perlu dijaga untuk menjaga keberlanjutan dari program P30, karena ini spiritnya satu dalam konteks hilirisasi, kedua juga ingin mengurangi bahan bakar yang kurang ramah lingkungan, gitu kan. Ini bagus juga dalam konteks tadi yang disampaikan Pak Joko, bahwa intinya kalau perekonomian ingin tumbuh, ya salah satunya ya perlu dijaga keberlanjutannya, tumbuh dan berkelanjutan itu penting gitu. Kemudian yang ketiga, makanya dana bagi hasil tadi harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kewajaran gitu ya. Nah, sumbernya dari mana? Sebetulnya kita ingin mengalihkan sebagian belanja yang tadinya dibelanjakan BPDKS untuk daerah, itulah yang dialihkan gitu. Antara lain yang untuk apa? Misalnya untuk peremajaan sawit rakyat,
Kemudian untuk pengembangan SDM, untuk sarana prasarana itu cukup besar. Diperkirakan ya berkisar bisa mencapai hitung-hitungannya sekitar 2 sampai 3 triliun lah itu. Nah, itu nanti akan dibagikan ke daerah. Yang dibagi kemana saja gitu. Pertama tentu daerah penghasil, gitu kan. Itu porsi terbesarnya di dana daerah penghasil. Ya. Kemudian di provinsi yang punya daerah penghasil tadi. Ya, ketiga di kabupaten kota yang berbatasan. Itu nanti juga akan memperoleh itu. Ini konsepnya ya, Bapak Ibu sekalian, ini belum menjadi keputusan, tapi ini konsepnya seperti ini. Nah, nanti konsep ini akan dibawa ke DPR untuk didiskusikan, untuk mendapat persetujuan lah. Kemudian setelah itu daerah perbatasan yang berbatasan langsung. Kenapa? Ini penting karena daerah yang perbatasan itu biasanya juga terkena negatif eksternalitasnya juga kan gitu. Nggak dapat menghasilkan, tadinya tidak menghasilkan tapi dapat negatifnya, makanya harus dikasih juga bagi hasilnya yang adil lah gitu. Dan yang keempat, kabupaten lainnya yang bukan penghasil, bukan perbatasan, itu juga perlu dikasih pemerataan walaupun porsinya tidak terlalu besar gitu kan. Tapi yang ada dalam provinsi penghasil gitu. Itu yang pertama. Nah, prinsip-prinsipnya itu pertama, besaran dari hasil yang dibagi hasilkan tadi diharapkan cukup substansial lah untuk memberikan insentif bagi daerah. Kemudian juga telah memperhitungkan sustainability dari operasional maupun program mandatori yang ada di BPDKS, itu prinsip-prinsipnya. Ketiga juga harapannya memberi ruang atau fleksibilitas aspirasi agar presentasi yang diusulkan oleh pemerintah itu menjadi besaran yang paling optimal lah gitu. Optimal dalam perspektif fiskal secara agregat maupun bagi transfer ke daerah. Daerahnya memperoleh keadilan, tapi pusatnya juga dapat menjadi insentif bagi daerah untuk ikut bersama-sama itu tadi, untuk berkontribusi terhadap peremajaan sawit rakyat, berkontribusi terhadap pengembangan SDM, berkontribusi terhadap sarana prasarana pendukungnya, termasuk juga berkontribusi untuk mensejahterakan petani. Jadi tidak hanya dari BPDKS, kalau semula itu seolah-olah dari pusat, tapi sekarang dibagi ke daerah, biar daerah juga punya langkah yang proaktif bersama-sama untuk membesarkan perkelapa sawitan. Kemudian yang terpenting lagi dari dana bagi hasil itu penggunaannya, arahnya kemana. Harapan kita adalah pemanfaatannya harus punya korelasi dengan tadi perkelapa sawitan. Misalnya tadi untuk permajaan, sawit rakyat, sarana prasarana, termasuk juga untuk penegakan hukum dan pengamanannya itu. Itu penting terkait dengan kelapa sawit. Nah, yang ketiga juga infrastruktur, karena infrastruktur pendukung kelapa sawit itu banyak menjadi keluhan daerah selama ini, daerah penghasil kelapa sawit tapi jalannya rusak. Nah, itulah maksud dari dana bagi hasil itu untuk memperbaiki jalur distribusi agar tadi sawitnya tumbuh membesar, tapi jalur distribusinya juga harus diperhatikan. Gitu. Dan yang ketiga itu juga harus memperhitungkan dalam kondisi tertentu itu kegiatan strategis, misalnya dalam kondisi tertentu seperti saat ini misalnya ketika CPO naik, kemudian harga minyak goreng tinggi, makanya perlu juga dipertimbangkan punya fleksibilitas penggunanya. Jadi untuk misalnya ikut menstabilkan misalnya harga minyak goreng itu misalnya seperti itu. Jadi pemanfaatannya harus linier ya dengan sumber dari pendapatan dari kelapa sawit tadi. Kelapa sawit untuk kelapa sawit, dari petani untuk petani. Jadi intinya kan kita ingin dari petani untuk petani, dari kelapa sawit untuk proses membesarkan sektor kelapa sawit. Mungkin itu gambarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu sudah menjawab pertanyaan yang masuk dari Ibu Fitri.
Saya lanjutkan kembali ke pertanyaan selanjutnya, ini untuk Pak Joko dari Disbunak Kalbar, Bu Sri Suspeni. Mohon izin kami dari Kalbar menanyakan kepada Pak Joko bahwa kami kesulitan nih Pak Joko untuk mendapatkan anggaran untuk peningkatan kapasitas pekebun yang ada. Hanya dari peremajaan kelapa sawit BPD PKS saja, di mana penyuluh pertanian juga kurang menyentuh sektor perkebunan. Terima kasih, silahkan Pak Joko. Pertanyaannya di mana ya Mbak Sabri, kalau boleh saya diingatkan. Pertanyaannya lebih statement Pak. Ya. Kalau kesulitan mengakses BPD PKS, barangkali teman-teman BPD PKS bisa membantu ya bagaimana itu bisa menjadi mudah ya. Mungkin satu. Namun kalau dari BPDLH ini berbeda dengan BPD PKS, barangkali perlu kami sampaikan kembali. BPDLH adalah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah sebagai tempat penitipan. Jadi kalau boleh saya ulang lagi yang kami sampaikan. Nah, sampai saat ini kami memang mendapat penitipan beberapa dana yang dimaksudkan untuk disalurkan kepada masyarakat, tentu melalui KL-nya ya. KL-nya dalam ini beberapa, diantaranya adalah KLHK ya, yang program-programnya itu terkait dengan program-program yang menyentuh sektor-sektor land, yaitu sektor kehutanan khususnya kalau lebih spesifik itu. Ada juga yang sektor-sektor terkait dengan energi, memang beberapa. Juga sektor pertanian atau bahkan perkebunan, sepanjang itu masih kaitannya dengan perbaikan lingkungan, khususnya perbaikan terhadap kehutanan. Ini yang selama kesana ini aksesnya. Kalau memang teman-teman dari Kalbar ya melihat bahwa program-program ataupun aktivitas apa yang dilakukan oleh teman-teman Kalbar terkait dengan hal yang kami sampaikan tadi, silahkan menyampaikan kepada kami proposalnya. Nanti kami akan ada tim yang sifatnya dari lembaga penyalur yang telah kami tunjuk melalui bidding yang transparan. Jadi kita juga memilih profesional yang betul-betul memastikan agar penyaluran dana ini sesuai dengan yang diharapkan ataupun dimaui oleh pemilik dana dan juga sesuai dengan yang mesti dimaksudkan oleh masyarakat. Kami sudah memiliki itu hampir kalau nggak salah sekitar 16 penyalur kami. 16 kalau nggak salah itu. Nah nanti untuk mengakses dana kami memang kalau memang programnya sesuai dengan yang dihendaki oleh pemilik dana kami, silahkan memasukkannya melalui proposal ke kami. Nanti kami akan menyampaikan kepada KL terkait dan juga melalui lembaga penyalur. Atau teman-teman dari Kalbar bisa langsung menghubungi lembaga penyalur yang menjadi partner kami. Mungkin bisa dilihat di website kami di BPDLH, penyalur-penyalur yang telah kami sepakati untuk menjadi mitra kami di dalam menyalurkan dana dari donor yang dititipkan kepada kami. Mungkin demikian Mbak Safinas ya, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh teman-teman dari Kalbar tadi dengan programnya matching dengan dana yang memang dimaksud oleh donor kami. Demikian Mbak Safinas, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko sudah menjawab. Semoga cukup ya Ibu Sri. Dan ini pertanyaan terakhir untuk Pak Wahyu. Bagaimana kira-kira tindak lanjut UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat digunakan Pemda ataupun dinas sebagai dasar hukum pendanaan kegiatan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan? Silahkan Pak Wahyu. Baik, Mbak. Jadi memang betul tadi sebetulnya sudah saya jawab di depan bahwa seiring dengan implementasi Undang-Undang HKPD, maka salah satu konsekuensinya perlu untuk merumuskan agar adanya dana bagi hasil yang lebih adil lah. Nah, salah satunya sumbernya adalah dari kelapa sawit. Jadi kelapa sawit ini intinya akan dibagi hasilkan, ya, dibagi hasilkan kepada daerah. Cuma saat ini rumusannya masih berjalan gitu. Masih kita rumuskan bersama-sama di Kemenkyu, nanti juga bekerja sama dengan Kemendagri, rumusannya mengenai seberapa besar nih
prosentasenya, itu kan seberapa besar nih prosentasenya yang akan dibagi hasilkan. Sumbernya mana saja, kan sekarang ada sumbernya dari pungutan ekspor atau pihak luar. Nah ini salah satu opsinya, mungkin pungutan ekspornya saja atau pihak luarnya saja atau dua-duanya, itu masih jadi rumusan. Tapi intinya kita ingin menghasilkan rumusan yang paling adil lah, paling adil. Kemudian dari hasil itu kemudian kan dibagi hasilkan nih ke daerah-daerah mana saja, terutama daerah penghasil. Tapi itulah yang nanti porsinya tertinggi di daerah penghasil. Setelah itu baru provinsinya. Jadi yang memperoleh nanti daerah penghasilnya, kabupaten kota penghasil, provinsinya, kemudian daerah perbatasan. Itu akan memperoleh juga. Nah setelah itu baru daerah lain yang bukan penghasil, yang bukan perbatasan. Itu juga tetap harus dijaga keadilannya. Itu kan cuma prosentasenya berbeda lah gitu, lebih rendah. Nah setelah itu, setelah dibagi hasilkan, pemanfaatannya untuk apa? Tadi pemanfaatannya core-nya harus sama dengan tujuan dari untuk memperkuat kelapa sawitan. Salah satunya adalah peremajaan sawit rakyat. Kemudian yang kedua untuk sumber daya manusia, termasuk petaninya kan gitu. Ketiga termasuk untuk infrastrukturnya, sarana prasarananya itu juga harus diperkuat gitu. Kira-kira itu gambaran implementasi dari Undang-Undang HKPD terhadap koneksi, kalau koneksinya dengan kelapa sawit. Tapi kalau dengan daerah secara keseluruhan, prinsipnya ini sangat berpengaruh karena intinya dari Undang-Undang HKPD itu harmonisasi antara pusat dan daerah. Yang kedua, memberi kewenangan yang lebih besar bagi daerah untuk memperkuat pajak di daerahnya, kan itu diperkuat itu. Yang ketiga, di samping harmonisasi juga sinergi dan adanya keselarasan antara pusat dan daerah. Itu harmonisasi, sinergi, memperkuat peran daerah dalam memperkuat taxing power di daerahnya gitu, sehingga daerah menjadi lebih optimal untuk penggalian potensi, sinergi pusat dan daerah, memperkuat peran daerah sehingga ada keselarasan, dan pada akhirnya daerah tumbuh tapi dalam framework masih dalam framework selaras dengan program-program nasional. Jadi daerah tumbuh, kemudian ada kontribusi terhadap perbaikan layanan publik di daerah, ada kesenjangan yang berkurang, tapi semua itu dalam framework selaras dengan program-program prioritas nasional. Mungkin itu Mbak, makasih. Oke, terima kasih banyak Bapak sudah menjawab. Pak Wahyu, terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Dia, Bu Maria, Pak Wahyu, dan juga Pak Joko sudah menjawab. Semoga pertanyaan yang dikirimkan, jawaban yang dikirimkan oleh para narasumber cukup menjawab pertanyaan yang ada, dan yang belum dijawab mohon maaf karena memang ada keterbatasan waktu. Semoga kita bisa bertemu lagi ataupun berdiskusi di lain kesempatan ya. Baik, kalau gitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber. Ya, tepuk tangan dulu dong semua yang sudah hadir di sini secara online, luar biasa. Baik, untuk masuk ke sesi selanjutnya, karena memang kita sudah di penghujung acara ya Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita dengarkan tanggapan lalu simpulan singkat serta saran tindak lanjut yang akan disampaikan oleh Bapak Rusman Heriawan selaku penasihat senior Forum Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan ataupun Forum RAN KSB. Silahkan kepada Bapak Rusman Heriawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Mbak Saf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia buat seluruh peserta yang ada di dalam webinar ini. Ya, webinar ini kita bersyukur ya. Webinar ini kita memperoleh ya para pembicara ya, narasumber yang luar biasa sebenarnya ya. Bolehlah kalau kami sebut ya ada Pak Wahyu ya yang paham betul mengenai seluk-beluk APBN ya. Kemudian ada Pak Joko ya, ini sahabat saya sama-sama dulu ya ngurusin BPDPKS ya.
Beliau sekarang sudah jadi dirut ya di BPD Lingkungan Hidup begitu. Ini juga banyak insight lah buat saya sendiri, apa juga pada para peserta yang lain ya mengenai apa trustee agency ini ya, lembaga trustee ini yang mungkin apa kedepannya bisa kita gali lebih lanjut ya untuk memberikan sinergi ya. Karena biar bagaimanapun Pak Joko ya di dalam BPD LH yang tadi disebutkan oleh Pak Joko itu ya ada irisan ya dengan RAN KSB ini, terutama untuk komponen C. Komponen C itu adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Kita punya 5 komponen. Nah, salah satu komponen yang strategis sebetulnya dalam rangka kelapa sawit berkelanjutan ini adalah komponen C itu juga, yaitu tentang pemantauan dan lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Saya kira ini irisannya paling tebal ini dengan BPD LH. Oleh karena itu, kalau Pak Joko berkenan, mungkin kita bisa sama-sama menggali nanti ya. Maksud saya sekretariat RAN KSB ini bisa bisa mendiskusikan lebih lanjut bagaimana supaya BPDLH ini ya bisa juga memberikan kontribusi yang konkret ya, lebih membumi nanti untuk kepentingan Inpres ini Pak, untuk Inpres 6 tahun 2019 ini. Saya kira itu yang langkah yang perlu kita jajaki ke depan. Bapak Ibu sekalian, ini kan webinarnya judulnya itu kan peluang ya, peluang pembiayaan bagi pelaksanaan RAN KSB ya, Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan. Ya memang implementasi RAN KSB ini ya tidak selalu ya, it is not the only one mengenai biaya itu ya, ada komitmen, ada kolaborasi dan sebagainya. Tetapi tanpa biaya juga mustahil ini bisa dijalankan dengan baik gitu. Nah, saya ingin mengingatkan kembali kita semua ya mengenai butir ya, ada butir kelima ya, butir kelima di dalam dalam instruksi presiden itu yang menyebutkan begini, pembiayaan pelaksanaan RAN KSB ya tahun 2019-2024 itu dibiayai. Jadi pelaksanaan Inpres RAN KSB itu dibiayai oleh APBN melalui kementerian atau lembaga, ya ada 14 kementerian atau lembaga, atau oleh APBD, ya anggaran pendapatan dan belanja daerah, ya melalui pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten, kota gitu. Dan yang penting lagi disebutkan juga sumber pembiayaan lain yang sah gitu oleh Inpresnya. Inpresnya memang selalu menyebutkan seperti itu. Nah, di dalam butir yang lain disebutkan di butir ketiga ya, bahwa pelaksanaan RAN KSB 2019-2024 ya dapat mengikut sertakan ya oleh kementerian atau lembaga yang terkait yang mengikut sertakan peran masyarakat, pelaku usaha ya, private sector maupun smallholder begitu, dan hampir semua pihak ya, atau kita menyebutnya multi stakeholder terkait sawit ini ya, ini bisa mengikut sertakan tuh, bisa kegiatannya, bisa juga pendanaannya begitu. Tadi Bu Maria ya sudah menyebutkan ya, ada salah satu yang berkaitan dengan sustainability ini, yaitu yang disebut dengan CSR tadi ya di private sector. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya membelah ya dua hal yang kita bisa gali lebih lanjut mengenai pembiayaan ini. Ya, pertama adalah bahwa tadi ya KL ya, kementerian atau lembaga ya tadi sudah dikupas ya agak mendalam gitu, agak rinci oleh Bu Dia, di detailnya bahkan oleh Pak Wahyu mengenai bagaimana mekanisme APBN itu ya. Kemudian yang perlu juga ya perlu ada ekspektasi baru lah ya. Pak Wahyu tadi menyebut ya sedang dirumuskan lah tentang dana bagi hasil. Yaitu saya tahu bahwa itu memang
aspirasi dari daerah yang muncul dari dulu juga seperti itu. Barangkali sekarang pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan ya sedang merespon itu ya. Memang tidak mudah ya. Apalagi kalau harus ada syarat berkeadilan ya. Kemudian juga kegunaan dananya untuk apa dan sebagainya itu memang harus hati-hati dirumuskannya ya. Jangan sampai ini dibagi ke daerah tetapi kalau tanpa pengarahan ya nanti bisa macam-macam ya ininya kegiatannya itu. Nah, jadi dikaitkan dengan pembiayaan itu ya. Ada dua kelompok di sini yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah pembiayaan yang muncul ya diinisiasi karena adanya Inpres 6 2019 ini. Jadi memang ini terutama terjadi pada KL gitu, kementerian atau lembaga. 14 kementerian lembaga ini ya ini menginisiasi suatu kegiatan yang kemudian dia paralel atau memang untuk memenuhi pelaksanaan dari RAN KSB. Jadi itu jenis pembiayaan pertama ya, pembiayaan yang diinisiasi, yang muncul karena adanya Inpres gitu. Dan ini memang ada mekanismenya, tadi Pak Wahyu sudah menyebutkan, mungkin juga ada peran Bappenas di sini yang sangat strategis ya dalam memadukan, mengharmonisasikan mengenai pelaksanaan RAN KSB ini ya, itu muncul karena adanya Inpres. Yang kedua adalah ya pembiayaan yang tidak selalu khusus dalam rangka RAN KSB, tetapi spiritnya ya goalnya adalah sama-sama sustainability untuk kelapa sawit gitu. Jadi ini sudah banyak dilakukan ya, baik oleh private sector ya dalam rangka CSR atau dalam praktek-praktek sustainability yang dilakukan oleh sektor-sektor itu sendiri, oleh private sector itu sendiri. Ya bahkan juga dilakukan oleh mitra pembangunan ya, NGO, CSO ya, yang tujuannya juga kepada sustainability. Ya mungkin tujuannya tidak langsung kepada RAN KSB ya, tetapi spiritnya ya, marwahnya itu adalah sustainability. Nah, ini juga bisa kita cover di dalam RAN KSB. Artinya kita recognize lah di dalam RAN KSB. Jadi dua, sekali lagi, ada yang pembiayaan dimunculkan, diinisiasi karena adanya Inpres. Yang kedua adalah pembiayaan atau kegiatan yang memang muncul karena kepentingan dari pihak-pihak yang muncul karena memang kepentingan pihak-pihak itu sendiri ya. Jadi sustainability itu banyak dijalankan oleh private sector ya, oleh perusahaan ya, oleh asosiasi ya. Kemudian juga dan biasanya untuk NGO, CSO dan sebagainya juga ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan negara-negara donor atau lembaga internasional yang membiayainya itu. Jadi tugas kita berikutnya adalah bagaimana ini kita harmonisasikan ya, bagaimana kita bisa menginventarisasi semua ini ya dalam rangka mendukung membuat progres mengenai implementasi RAN KSB itu. Bapak Ibu sekalian ya, banyak sekali kegiatan yang sekali lagi tidak berhubungan langsung ya. Goalnya itu tidak tertulis untuk pelaksanaan RAN KSB, tetapi sebenarnya kegiatannya itu berhubungan ya dengan pelaksanaan RAN KSB. Bapak Ibu sekalian ya, dari apa yang tadi disampaikan ya, baik oleh oleh Pak Wahyu ya, Bu Dia, terakhir oleh Pak Joko, Bu Maria, ini memberikan satu pikiran baru ya, mindset baru buat kita bahwa sebenarnya ya sumber-sumber pembiayaan itu sangat banyak dan bervariasi. Ya cuma memang belum kita harmonisasikan ya menjadi satu sumber yang mainstreamnya kepada pencapaian kelapa sawit berkelanjutan dan peningkatan produktivitas ya dari kebun sawit itu sendiri. Nah ini yang
tugas berikutnya ini yang perlu kita inventarisir, termasuk ya yang muncul belakangan ini karena ada Pak Joko Hendranto ini muncul karena ada BPDLH. Ya saya kira banyak sekali irisan yang bisa kita kembangkan, ya kita gali lebih lanjut, ya irisan dengan RAN KSB ini. Kemudian untuk BPDPKS kita tahu lah memang sudah jalan lebih dulu, ya sudah 6 tahun yang lalu berjalan, ya itu ada PSR, capacity building dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita atur supaya nanti apa yang bisa dikerjakan oleh BPD Lingkungan Hidup maupun oleh BPD PKS, oleh kementerian lembaga lewat APBN, oleh pemerintah provinsi kabupaten lewat APBD, ya, kemudian oleh donor-donor dan lembaga internasional, ya. Ya, semua kan masuk, ya. Kalau semua tidak tidak diorkestrasi, ya, tidak dikolaborasikan lebih konkret gitu. Saya kira nanti ini tidak menjadi bulat gitu. Saya kira itu ya Mbak Saf ya yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan atau tindak lanjut ya bagi bagaimana kita menyikapi ya membuat kiat-kiat pembiayaan mengenai RAN KSB ini ya, implementasi dari RAN KSB. Nah, atas izin Bapak Ibu sekalian ya karena ini sudah waktunya ya saya izinkan saya menutup lah webinar ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusman, berarti nggak ada lagi tambahan kata-kata penutup ya Pak? Sudah cukup? Gimana? Apa mau ada sambutan penutup lagi atau sudah cukup Pak? Sudah cukup, itu sudah ditutup ya. Sudah cukup ya. Sukseslah untuk webinar ini ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Pak atas sambutan penutupnya. Terima kasih banyak atas kesimpulan yang sudah diberikan juga Pak Rusman. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu sekalian dan seluruh tamu yang sudah hadir hari ini. Tadi kita sudah dengarkan beberapa presentasi, beberapa pemaparan, tanya jawab juga dari para narasumber kita. Semoga apapun yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat. Dan tentunya dari adanya diskusi ini, saya sendiri banyak belajar khususnya mengenai rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan dan bagaimana RAN KSB ini dapat mengakses pembiayaan publik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan tentu saja ya, semoga hasil diskusi hari ini bisa membuat kita memperoleh informasi dan pemahaman yang cukup terkait potensi sumber pembiayaan publik yang dapat dimanfaatkan, baik itu untuk kementerian, lembaga pusat, pemerintah daerah, maupun pemangku kepentingan dalam pencapaian mandat pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir di acara kita hari ini. Dan saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta bahwa materi dari para narasumber ini nantinya akan dapat diakses melalui tautan yang telah dibagikan di kolom chat box, dan untuk e-certificate akan dikirimkan ke alamat email masing-masing dari Bapak Ibu sekalian yang telah dicantumkan dalam daftar hadir. Jadi yang belum mengisi daftar hadir dimohon untuk mengisi daftar hadir ya, agar bisa mendapatkan e-certificate. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, atas kebersamaan Bapak Ibu sekalian hingga di akhir acara. Saya Syafina Nasyar mewakili seluruh tim yang bertugas. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bisa bertemu lagi di webinar selanjutnya. Patuhi terus protokol kesehatan Bapak Ibu sekalian. Stay safe, stay healthy. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.